Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Qin Mou ke bumi barat untuk menemui reinkarnasi Dewa Selatan Bai Yujing. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Di Suandu, Ibu Pertiwi duduk di inti pohon primordial, sementara Adipati Surga dengan lembut mencelupkannya ke dalam pool surgawi. Kolam itu luar biasa. Meskipun itu tidak seperti cairan purba, itu adalah rantai cahaya bintang ribuan galaksi. Orang bisa melihat cahaya dari jauh. Inti pohon primordial menyerap air bintang dari kolam surgawi. Perlahan tumbuh, dan daun perlahan muncul. Setelah beberapa saat, sebuah pohon besar muncul di kolam. Setelah beberapa hari, Ibu Pertiwi berjalan keluar dari pohon tanpa busana. Adipati Surga melihatnya dan memetik awan untuk menempa pakaian untuknya. Ibu Pertiwi tersenyum dan berkata, "Adipati Surga, saya tidak tahu Anda orang yang begitu bijaksana." Adipati Surga tersenyum dan berkata, "Ibu Pertiwi, jangan bercanda. Saya tidak punya tanah di sini, dan saya hanya bisa membiarkan Anda menyerap air. Saya tidak bisa membiarkan Anda menyerap kekuatan tanah yang buruk untuk pertumbuhan Anda." Ibu Pertiwi berkata, "Ada banyak tanah di istana leluhur untuk saya ambil. Jangan berani-berani menyentuhnya." Adipati Surga sangat marah. Setelah beberapa saat, dia santai dan berkata, "Jangan pernah menyentuh istana leluhur. Seharusnya ada tanah pertumbuhan dengan Dewa Barat. Saya akan mengorbankan sebagian wajah saya untuk meminta beberapa untuk Anda." Ibu Pertiwi duduk di samping kolam dan memandang ke Adipati Surga yang luas. Dia bertanya, "Dao saudaraku, apakah kamu benar-benar akan mentolerirmu yang mulia seperti ini? Jika dia bisa membunuhku hari ini, dia bisa membunuhmu dan penguasa bumi di masa depan. Kami adalah pemimpin para dewa kuno. Apakah kamu tidak sedih?" Alis putih Adipati Surga berkibar. Itu adalah sabuk panjang bintang. Dia dengan santai berkata, "Ibu Pertiwi, kamu tidak dilahirkan dari Dao tetapi dari energi roh surga dan bumi. Anda tidak tahu apa yang saya pikirkan. Anda, yang memiliki keinginan untuk mendapatkan kekuatan dan prestasi, telah rusak terlalu lama karena mirroting alam primordial. Dewa kuno seperti kita harus menjauh dari urusan duniawi dan mengikuti Dao besar." "Munafik!" Ibu Pertiwi dingin tertawa. "Tinggal jauh dari urusan duniawi dan ikuti Dao besar? Jika Anda benar-benar seperti itu, mengapa Anda, penguasa bumi, Yin Surgawi, dan para wanita dari Ruins of N menyerang terhadap para ahli penciptaan?" Tatapan Adipati Surga jatuh pada dirinya. Suaranya jauh dan keras ketika dia berkata, "Perang antara para tuan penciptaan membahayakan alam semesta. Mereka mengendalikan kami untuk memperjuangkan mereka. Kami bukan diri kami sendiri ketika berada di bawah kendali mereka. Jika perang mereka berlanjut, istana leluhur akan hancur, dan alam semesta akan runtuh dan berhenti ada. Saya mendengar suara dari Dao saya kemudian memberitahu saya untuk menghilangkan master ciptaan. Ibu Pertiwi, pernahkah Anda mendengarnya sebelumnya?" Ibu Pertiwi tertegun saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Adipati Surga berkata, "Saya mendengarnya. Saya merasakan Great Dao saya mendorong saya untuk melenyapkan para penguasa ciptaan dan menghentikan kehancuran mereka. Saya bertanya pada penguasa bumi, dan dia mendengar Youdu memintanya untuk melakukannya juga. Anda bukan Dewa Dao kuno, jadi secara alami Anda terbatas. Mungkin ini sebabnya kamu tidak pernah mendengar panggilannya." Ibu Pertiwi dengan dingin tersenyum dan berkata, "Kamu mengada-ada untuk mengalihkan perhatianku. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda akan membiarkan Yang Mulia-Mu bertindak seperti ini? Dia semakin tidak terkendali." Adipati Surga dengan lembut tersenyum dan berkata, "Ibu Pertiwi, kamu masih gagal untuk mengerti. Kami membutuhkannya untuk bertarung melawan 10 Yang Mulia Surgawi bersama kami. Karena kita adalah sekutu, mengapa kita tidak menghormatinya seperti itu? Jangan lupa bagaimana, tanpa dia, tidak ada yang bisa membangkitkanmu." "Kamu..." Adipati Surga tersenyum dan berkata, "Anda hanya melihat bahaya, bukan peluang. Anda melihat 10 Yang Mulia membasmi kita tetapi gagal untuk melihat bagaimana ini adalah kesempatan kita untuk keluar dari pengekangan Dao besar kita." Ibu Pertiwi tertawa karena marah ketika dia dengan marah berkata, "Kamu berniat untuk menyerahkan tubuh Dewa kuno agungmu untuk menjadi orang normal." Adipati Surga membantah, "Siapa yang lebih mulia dan siapa yang lebih rendah di bawah Heaven Dao? Ibu Pertiwi, saya tidak menyelamatkan Anda hanya untuk mendengar kata-kata kasar Anda. Aku butuh kekuatanmu untuk sesuatu. Setelah itu, Anda tidak berhutang apa-apa kepada saya." Ibu Pertiwi memberikan humf dingin. "Apa? Membersihkan Suandu?" Anehnya, sedikit saja niat membunuh datang dari suaranya. Ibu Pertiwi kaget ketika dia bertanya, "Kamu berencana menggunakan aku untuk menyingkirkan kekuatan yang dimiliki langit surgawi di Suandu? Jadi, Ibu Pertiwi, kamu melakukan ini atau tidak?" Heaven Duke bertanya. Ibu Pertiwi mengepalkan giginya dan berkata, "Jika aku melakukannya, tidak akan ada tempat bagiku di Suandu, karena Raja Dewa Leluhur akan membunuhku dan mengejarku.
Anda hanya menyelamatkan saya sehingga Anda dapat menggunakan saya untuk menghilangkan pasukan surgawi di Suandu. Adipati surga memandangnya dan berkata, setelah itu, saya akan meminjamkan Anda tanah pertumbuhan Dewa Barat. Dengan niat membunuh yang hebat, Ibu Pertiwi berteriak, baiklah, aku akan melakukannya. Sekarang perdamaian abadi itu kaya, segala macam bahan dikirim dari surga untuk ditempa menjadi senjata ilahi dan pil roh. Ada lebih dari cukup untuk mendukung pintu teleportasi dari berbagai kota. Desa Daksu berkumpul bersama, menyebabkan banyak keributan. Mute sudah menyortir dan menyiapkan bahan untuk membuat senjata ilahi sesuai dengan seni ilahi semua orang. Senjata ilahi perdamaian abadi yang ditempa untuk langit surgawi semuanya distandarisasi. Proses di galangan kapal sehalus air yang mengalir. Setiap galangan kapal bertanggung jawab atas 1 atau 2 prosedur. Kinmu mencari kilin naga untuk mendapatkan botol dunia termos. Dia membagikan beberapa cairan primordial untuk pemulihan cepat kepala desa. Mute melihat cairan itu dan tiba-tiba berkata, Muer, dapatkan lebih banyak air untuk pemurnian. Kinmu terkejut. Dia tidak mau, tapi dia masih membiarkan naga kilin menyerahkan lebih banyak kepada Mute sehingga dia bisa memperbaiki bilahnya. Butuh selusin hari dan banyak cairan primordial untuk pedang kepala desa, tetapi akhirnya berhasil. Ketika itu selesai, semua senjata ilahi di galangan kapal di tepi sungai bergema pada saat yang sama. Ketika kepala desa mengambilnya, gema itu semakin kuat. Dia menenangkan diri untuk mengeluarkan pedang ketika Blaine menghentikannya, mengatakan, Raja Senjata pasti lebih kuat darimu. Itu pasti akan mencoba untuk membuktikan bahwa dalam menghunuskan pertama. Tarik keluar, di suatu tempat yang jauh. Galangan kapal tidak bisa menahan kekuatannya. Kepala desa berjalan keluar dari galangan kapal, dan massa mengikuti untuk menyaksikannya. Kepala desa melompat ke udara menjauh dari galangan kapal sebelum berkata, bagaimana kalau di sini? Mute berteriak keras, bahkan lebih jauh. Kepala desa tidak punya pilihan selain mendaki. Setelah sedikit, dia berteriak, bagaimana kalau di sini? Mute memeriksa gema dari senjata ilahi galangan kapal sebelum berteriak, bahkan lebih jauh. Kepala desa naik sampai mata telanjang tidak bisa lagi mengamatinya. Suaranya terdengar dari jauh. Bagaimana dengan sekarang? Ada apa, Long Tuo? Blaine bertanya pada tombak ilahinya. Tombak ilahi naga hitam di pinggangnya bergetar dan berkata, aku merasakan pedangnya menembusku bahkan saat itu tidak terhunus. Jika ya, itu akan membangun kekuatannya dan menekan semua benda tajam di sekitarnya. Saya pasti akan dipotong. Blaine berteriak, lebih jauh lagi. Kepala desa terbang ke langit, lebih tinggi dari pohon primordial di ibu kota perdamaian abadi. Dia hanya bisa melihat ibu kota dan pohon primordial ketika dia melihat ke bawah. Vena naga di sekitarnya menjadi sangat kecil juga. Dia mendongak. Jika dia naik lebih tinggi, dia akan berada di dekat gambar bintang. Jadi, dia buru-buru bertanya dengan kesadarannya, bagaimana dengan sekarang? Setelah beberapa saat, kesadaran Kinmu tiba. Kepala desa, kakek buta ingin kamu pergi lebih tinggi. Kepala desa dengan marah berkata, aku akan berada di luar angkasa jika aku lebih tinggi. Tidak mungkin sekuat itu. Tidak mungkin itu bisa memotong senjata ilahi galangan kapal dari begitu jauh. Dia menarik pedangnya, dan itu terhunus. Kesadaran Kinmu di sekitarnya langsung meleleh. Yang bisa dia lihat hanyalah cahaya pedang yang menyilaukan sebelum kesadarannya hancur. Pada saat yang sama, senjata ilahi di galangan kapal di dekatnya bergetar dan bergema. Rune mereka yang tak terhitung jumlahnya menyala langsung, karena senjata merasa terancam. Kekuatan mereka diaktifkan ketika cahaya ilahi yang mempesona membanjiri setiap senjata ilahi. Pada saat berikutnya, orang-orang di luar galangan kapal mendengar suara pecah datang dari setiap galangan kapal. Mereka segera kembali. Di galangan kapal, cahaya yang datang dari senjata ilahi redup. Suara pecah datang berikutnya, menyebabkan wajah semua orang di galangan kapal menjadi gelap. Kepala desa, orang tua ini, tidak bisa duduk-duduk. Dia seperti anak kecil. Jagal sangat marah ketika suara gema datang dari pisau ilahinya. Dia dengan cepat berkata, kekuatan pedang itu datang untuk senjata ilahi kita. Blaine segera menggunakan ki dan tombak ilahi vitalnya. Tombaknya membuat tangisan kesedihan saat tanda pedang muncul di kepala dan tubuh naganya. Di galangan kapal, lebih banyak senjata ilahi pecah. Cahaya yang diberikan oleh mereka segera padam. Senjata ilahi yang rusak menutupi daerah itu. Pekerja surgawi di pabrik berdiri di sana tercengang. Senjata ilahi yang rusak adalah senjata seperti pisau, pedang, dan tombak. Senjata ilahi lainnya seperti perisai dan palu masih utuh. Setelah beberapa saat, semuanya beres. Galangan kapal berantakan. Tiba-tiba, suara kepala desa datang dari luar. Pedang yang bagus. Saya merasa diri saya semakin muda dengan itu. Semua orang sangat marah di dalam galangan kapal. Massa membanjir keluar. Blaine berkata dengan senyum nakal, kepala desa, masih ada beberapa kekurangan dalam pedang. Bawa itu padaku, dan aku akan menunjukkannya padamu.
Semua orang mengerti dia kecuali kepala desa. Dia memberinya pedangnya dan sarungnya. Blind menerima pedangnya dan berteriak, "Pukuli!" Tukang daging tiba-tiba memeluk kepala desa sementara nenek si meninjunya. Quasi, Div, Mute, Blind, dan yang lainnya mengerumuninya untuk memukul dan menendangnya. Kinmu dan tabib juga menyelipkan 2 tendangan untuk melepaskan kemarahan mereka. Baru setelah kepala desa memohon belas kasihan, masa berhenti untuk menyingkirkannya. Mute berkata, "Ayo pergi dan menempa harta karun lainnya." Kepala desa memanjat dan dengan marah bertanya, "Tabib, apakah Anda menendang saya sekarang?" "Tidak." Apoteker berkata dengan tulus di wajahnya, "Kami teman baik dan kami minum teh di desa. Mengapa saya menendang Anda? Saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya bahkan menarik mereka sehingga mereka akan berhenti. Namun, Muer menendang Anda." Kinmu melompat ke udara untuk melarikan diri. Kepala desa dengan dingin tertawa dan menarik pedangnya. Sebuah cahaya pedang menyala saat Kinmu jatuh dari langit dan ke halaman. Kepala desa mengembalikan pedangnya dan memuji, "Pedang yang bagus. Aku akan memanggilmu Evil Cutter, karena kamu akan memotong orang munafik yang buruk. Ayo pergi. Kami akan terus memalsukan harta." Kinmu memanjat dan tertatih-tatih ke galangan kapal sehingga dia bisa mengamati mereka menempa untuk mempelajari keajaibannya. Setelah selusin hari lagi, Mute dan Blind menempa roda harta Nenek Si bersama-sama. Nenek Si ingin menguji kekuatannya, dan semua orang khawatir dengan itu. Kinmu menunjuk jarinya segera dan menggunakan teleportasi Divine Art untuk mengirimnya ke tempat lain. "Muer, aku akan memukulmu sampai mati ketika aku kembali." Suara Nenek Si berasal dari akibat dari seni ilahi teleportasi dengan banyak gema. Masa merasa cukup lega untuk terus menempa, tetapi Kinmu terkejut dan berkata, "Kepala desa, Bu Tua, ketika nenek kembali, kalian berdua harus mengatakan beberapa hal baik untukku." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Quasi menepuk dan menghiburnya. "Kamu akan baik-baik saja." Kinmu tidak merasa lega, merasa bahwa para tetua desa Daksu tampaknya memiliki beberapa niat buruk. Ternyata ketika Nenek Si kembali dari menguji hartanya dan mengalahkan Kinmu di tanah, tidak ada yang berbicara untuknya. Sebaliknya, mereka minum teh dan mengobrol ringan. Hanya ketika Nenek Si lelah, masa bubar untuk terus menempa senjata ilahi. Kinmu memanjat dengan wajahnya bengkak. Dia memandang kilin naga. Dia bersembunyi di sudut, pura-pura tidur. Yaner berubah menjadi burung gereja hijau kecil dan sedang tidur di kepalanya. "Kalian berdua tidak berguna. Saya akan membuat kalian berdua sebagai makanan bersama selama tahun baru Imlek." Kinmu berkata dengan jahat. Burung gereja hijau kecil bergidik, sehingga ekor naga kilin terangkat untuk memasukkannya ke pelukannya. Dia dengan ringan menepuk kepalanya untuk membuatnya tidur. Di galangan kapal, Kinmu pergi ke sisi Nenek Si dan membisikkan urusan Gongsun Yan kepadanya. "Tolong bimbing dia, Nenek." Nenek Si tersenyum dan berkata, "Saya tahu dia konyol dan tidak suka berkultivasi. Dia sedang apa sekarang?" "Alam dewa sejati." Kinmu ragu-ragu sebelum melanjutkan, tapi kekuatannya ada di puncak kaisar-kaisar. Dia memiliki kekuatan sihir yang hebat dan kemungkinan nomor 1 dalam daftar praktisi kuat kaisar tahta. Nenek Si ketakutan ketika dia berkata, kultivasinya ada di tingkat kaisar saat dia berada di alam dewa sejati? Ada 5 ranah di antaranya. Kinmu menjawab, dia setengah dewa, putri dari ibu pertiwi. Alam hanya dibuka oleh 9 yang mulia Nagahan. Mereka tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Nenek Si merasa bermasalah ketika dia bergumam, sepertinya akan sulit untuk mengajarinya mengendalikan kekuatannya sendiri. Dia berada di alam dewa sejati, tetapi dia memiliki kekuatan yang dimiliki oleh bagian atas alam kaisar. Ini sulit. Kinmu menenangkan dirinya saat suara Raja Iblis Dutian datang dari luar. Kinmu berjalan keluar, dan Raja Iblis Dutian dan Yu Zhaoqing meminta audiensi. 3 naga surgawi mengikuti mereka. Mereka membungkuk dan memberi hormat juga. Raja Iblis Dutian berkata, "Setelah 5 tahun, saya telah menaklukkan dunia bulu surgawi. Saya di sini untuk melaporkannya." Kinmu tertawa dan mengangkatnya, berkata, "Cukup sulit, Saudara Dutian." Dia memanggil kilin naga dan mengambil botol dunia labu, berkata, "Orang-orangmu masih di sana. Hari ini, aku memberikan surga ini kepadamu. Silakan periksa, saudaraku." Raja Iblis Dutian menekan kegembiraannya saat Kinmu mengeluarkan cairan primordial yang tersisa. Dia menjentikannya, dan botol dunia labu melonjak ke udara, tumbuh lebih tinggi. Segera tiba di dekat pohon primordial Eternal Peace. Tiba-tiba, itu adalah botol harta yang tingginya puluhan mil. Mulutnya dimiringkan dan digantung di samping pohon primordial. Cahaya bintang mengalir keluar seperti gelombang saat ia membentuk pintu masuk ke dunia Flask. "Saudara Dutian, Anda sekarang adalah penguasa surga," kata Kinmu. Raja Iblis Dutian memandang dunia labu dan menangis. Dia merasa bahwa semua usahanya sepadan. Dunia labu sangat lengkap. Itu adalah harta karun para master suku gunung tersembunyi ciptaan, dan itu dianggap sebagai surga tingkat tinggi.
Tidak hanya itu, tetapi dunia botol flask dibuat oleh para ahli penciptaan, jadi jika seseorang menghadapi pertempuran, seseorang dapat menggunakannya untuk membunuh, meskipun itu membutuhkan pencapaian kesadaran yang kuat. Hari ini, Qin Mu mewariskan master teknik budidaya kesadaran penciptaan ke Eternal Peace. Para dewa dan praktisi seni ilahi dari Eternal Peace menggabungkan teknik seperti Tree Enclosure Higher Knowledge dan sistem kultivasi saat ini untuk mengembangkan banyak teknik kesadaran baru. Yang harus dilakukan Raja Iblis Dutian hanyalah mempelajari teknik-teknik dari perdamaian abadi dan membuat rakyatnya menyembah botol dunia labu untuk memperbaikinya. Setelah itu akan menjadi senjata ilahi yang melindungi mereka. Raja Iblis Dutian menjadi bersemangat dan segera memasuki dunia labu untuk memberitahu orang-orang tentang hal itu. Setelah bertahun-tahun, kehancuran dunia Dutian, kematian orang yang tak terhitung jumlahnya, kehilangan rumah mereka, tangisan terabaikan mereka untuk bantuan, dan hambatan lainnya, mereka akhirnya tenang. Dia dipenuhi dengan hasrat mendidih, namun dia juga tahu bahwa kemampuannya dalam menyerang dunia bulu surgawi tidak cukup baginya untuk mendapatkan surga seperti dunia labu. Dunia labu bahkan lebih besar dari dunia bulu surgawi. Qin Mu memberinya botol dunia termos karena persahabatan. Qin Mu bertanya tentang apa yang terjadi dari Yu Zhao King, yang mengatakan kepadanya apa yang terjadi ketika Raja Iblis Dutian memimpin rakyatnya untuk menyerang dunia bulu surgawi. Dunia bulu surgawi ditempati oleh para iblis pada waktu itu, dan mereka kebetulan melawan teknik balap bulu surgawi. Tidak hanya itu, tetapi Raja Iblis dari ras mereka mengendalikan seni ilahi Heavenly Fate Harris, sehingga bahkan Yu Zhao King bisa dimanipulasi. Alih-alih menyerang segera, Raja Iblis Dutian menggunakan identitasnya dalam ras iblis untuk menyelinap ke dunia bulu surgawi dan mempelajari teknik iblis. Setelah 2 tahun mempelajari mereka, dia memahami cara untuk melawan mereka dan kemudian memberikannya kepada orang-orang seperti Yu Zhao King. Yu Zhao King menyebarkannya di antara rasnya dan menyerang setelah 2 tahun persiapan lagi. Setelah itu, mereka berhasil mendaratkan pukulan dahsyat dan cepat terhadap iblis-iblis di sana yang memusnahkan mereka dalam waktu setahun setelah persiapan yang cermat. Qin Mu mendengarkan dan memuji, mengatakan, orang akan selalu menang jika mereka memahami diri mereka sendiri dan musuh mereka. Raja Iblis Dutian memiliki keutamaan sebagai seorang master sejati. Yu Zhao King tersenyum dan berkata, pada awalnya, hubungan Dutian dengan 3 naga Dao bersaudara buruk. Dia digantung dan dipukuli. Setelah itu, mereka menjadi lebih baik, dan mereka bahkan menyelamatkan satu sama lain. Qin Mu tertawa terbahak-bahak saat dia memanggil 9 naga surgawi dan berkata, apakah Anda semua tinggal di sini atau mengikuti saya ke surga celestial? Jika ini yang terakhir, saya akan menghapus kenangan tahun-tahun sebelumnya dan menanamkan yang baru. Jika itu yang pertama, maka Anda semua harus mengubah identitas Anda dan hidup dan mati oleh perdamaian abadi. 9 naga surgawi berubah menjadi manusia dan berdiskusi. Mereka sampai pada suatu kesimpulan dan berkata, kami mengikuti Anda dan mengetahui banyak rahasia, yang mulia. Jika kami kembali, kami mungkin akan berada dalam bahaya bahkan jika Anda menghapus ingatan kami. Jadi, kami memilih untuk tetap di sini, karena kami mungkin mencapai sesuatu di sini. Qin Mu mengeluarkan buku hidup dan mati dan berkata, dengan demikian, saya akan membantu Anda 9 kali. Aku akan menghapus namamu dari buku kehidupan dan kematian sehingga surga tidak bisa melacakmu. Dia menyinari 9 dari mereka dengan buku dan menggunakan seni ilahi Youdu untuk menghapus nama mereka dari langit dan bumi. Mereka tiba-tiba merasa santai sebelum membungkuk dan berterima kasih padanya. Karena saya kembali ke surga celestial, saatnya untuk mengembalikan pagoda langit kaca kepada Pangeran Yuming. Qin Mu memikirkan hal itu, dan kesadarannya memasuki tanah kata Qin untuk mengambil pagoda langit kaca ketika terdengar suara aneh yang membuat jantungnya berdebar. Pada saat itu, dia melihat telur dewa kuno pagoda langit kaca membuat suara Dao yang aneh. Tidak jauh, rune aneh di permukaan telur Taishi menjadi selalu berubah. Itu juga mengeluarkan suara Dao yang penasaran. Seolah-olah mereka berinteraksi. Keringat menutupi Qin Mu. Dia tidak berani bersuara saat mengambil harta dari tanah Qin sebelum pergi. Ketika dia melakukan itu, 2 telur dewa kuno yang besar menjadi sunyi, dan ketenangan dipulihkan. Namun, setelah itu, suara Dao yang penasaran keluar dari kedua telur itu lagi. Qin Mu merinding di tubuhnya, dan jantungnya berdegup kencang. Dia berpikir, telur Taishi dan telur dewa kuno lainnya mengembangkan kecerdasan. Bentuk kehidupan di dalam berkomunikasi. Apa yang mereka bicarakan? Dia punya perasaan dingin tentang hal itu. Aku belum bisa mengembalikan pagoda langit kaca ke Pangeran Yuming. Qin Mu menenangkan dirinya. Wajar jika dia berpikir buruk tentang 2 dewa kuno yang berkomunikasi dalam telur mereka sebelum mereka dilahirkan. Sejauh ini hanya ada 1 dewa kuno yang lahir dari telur. Itu adalah Kaisar Langit kuno. Jika keduanya lahir, bukankah akan ada 2 Kaisar Langit lagi? Kaisar Langit kuno sudah mengerikan. Dia sudah mati tetapi tidak ditekan dan telah melakukan banyak kejahatan selama waktunya.
Jika kedua dewa kuno itu bekerja bersama, bahayanya akan jauh lebih besar dan lebih luas. Aku tidak bisa mengingatkan mereka sekarang. Tatapan Qin Mou melintas. Dia memanggil naga Qilin dan Yan'er dan berkata, naga-naga itu tinggal, jadi kalian berdua harus menarik kereta. Naga Qilin mengenakan lasso pada dirinya sendiri. Yan'er berlari ke arahnya dan memakai lasso juga. Mereka berkata, Tuan, kapan kita berangkat? Qin Mou baru saja naik kereta ketika duta besar surgawi surga datang. Dia membacakan dekrit Kaisar Surgawi, yang memanggil Gong Sun Yan ke surga celestial. Gong Sun Yan berkultivasi dengan nenek si hari itu untuk memperkuat kultivasinya. Dia mengikuti Ling Yuxiu untuk mempelajari adat istiadat surgawi juga. Sekarang dia akan pergi ke surga celestial untuk melihat Kaisar Langit, dia menjadi gugup. Qin Mou mengizinkannya naik kereta, yang akan membawanya dan dewa resmi ke surga celestial. Dia tersenyum dan berkata, karena kamu tidak gugup ketika melihatku, semakin sedikit alasan bagimu untuk gugup ketika melihat 10 yang mulia. Menurut senioritas, posisi saya di atas mereka. Keringat dingin menutupi tangan Gong Sun Yan. Qin Mou mencengkeramnya sebelum dia bisa tenang. Qin Mou dengan sungguh-sungguh berkata, kami akan pergi sekarang. Jangan gunakan jembatan Spirit Energy Mutual Shift di pohon primordial. Gunakan yang di luar ibu kota. Yan'er mengangguk dan menarik kereta ke jembatan Spirit Shift Mutual Shift itu dengan naga Qilin. Qin Mou duduk di gerbong, berpikir tentang telur yang berkomunikasi. Dia masih ketakutan ketika berpikir, sepertinya saya harus menemukan surat Venerable Ling yang ditinggalkan oleh kakak senior. Dengan itu, saya dapat menggunakan seni ilahi substansi yang tidak berubah untuk memahami bahasa Dao dari telur Tai Shi. Dengan itu, saya akan tahu apa yang mereka bicarakan. Yan'er dan naga Qilin menarik kereta ke jembatan Spirit Energy Mutual Shift, dan Qin Mu bertanya kepada dewa resmi, di mana jembatan ini mengarah. Istana Penciptaan Leluhur, Yang Mulia. Istana Penciptaan Leluhur? Hati Qin Mou bergetar saat kereta memasuki jembatan Spirit Energy Mutual Shift. Setelah beberapa saat, kereta bergetar saat tiba di surga celestial. Qin Mou melihat keluar dan melihat Istana Penciptaan Patriark. Galangan kapal surga nomor 1 adalah Istana Penciptaan Leluhur. Meskipun Qin Mou adalah yang mulia Mu dari surga celestial, itu adalah pertama kalinya di sana. Dia melihat keluar jendela dan melihat banyak dewa dengan 3 kepala dan 6 lengan bekerja untuk menempa senjata ilahi yang berat. Setiap serangan dengan palu mereka seperti gemuruh guntur. Mereka adalah pekerja surgawi-surgawi, karena mereka memiliki 3 kepala, 6 lengan, dan kecepatan penempaan yang sangat cepat. Seluruh Istana Penciptaan Patriark adalah galangan kapal raksasa yang dipenuhi dengan tungku yang memiliki nyala api ilahi. Tempat itu hidup siang dan malam. Bahan ilahi tingkat atas dan emas ilahi dikirim ke sana dari berbagai surga yang besar. Tempat itu dipenuhi dengan Taois paling cakap dari Dao Sekte Surgawi. Mereka semua terampil dalam aljabar. Tak terhitung pengrajin lain dari dunia lain juga ada di sana. Dari segi skala, 1 Istana Penciptaan Patriark sudah cukup untuk menyaingi semua galangan kapal perdamaian abadi. Tiba-tiba, murid Qin Mou berkontraksi saat dia melihat senjata ilahi penciptaan di jantung Istana Penciptaan Patriark. Di tempat yang semula adalah Numino Sky Hall, senjata ilahi raksasa berdiri di dalam, 8 roda raksasanya saling bertautan seperti sebelumnya. Mereka tidak memiliki bantalan mekanis. Namun, dengan kecerdikan yang luar biasa, ketika 8 roda sedang beroperasi, mereka dapat terus-menerus mencetak jejak penciptaan ke objek yang sedang dibuat di tengah-tengah roda. Pada roda 8, ada rune penciptaan yang sangat kompleks. Saat roda beroperasi, rune menyala terang, dan kekuatan penciptaan melonjak dari 8 roda. Dari struktur ibu kota Giok, sepertinya ada ribuan tungku surgawi di kota. Tungku-tungku itu memiliki pipa yang terbuat dari logam ilahi, dan pipa-pipa itu ditutupi dengan jalur transmisi, yang memungkinkan mereka untuk mengangkut energi di tungku ke-8 roda. Untuk memulai raksasa itu, semua tungku di ibu kota Jade perlu dinyalakan, yang sangat melelahkan. Ini adalah senjata ilahi ciptaan yang diciptakan oleh Celestial Venerable Ling dan juga harta yang menciptakan Jue Wuchen dan senjata ilahi Celestial Venerable Yu. Qin Mou melihat senjata ilahi penciptaan dan berpikir, setelah kematian Yang Mulia Yun, harta ini dikirim ke surga celestial. Warisan terbesar surga langit surgawi surga adalah senjata ilahi penciptaan itu. Dan pada saat itu, di Istana Penciptaan Patriark dari ibu kota Jade, tungku surgawi yang besar tiba-tiba menyala. Senjata ilahi penciptaan sedang diaktifkan. Hati Qin Mou melompat. Dia melihat ke atas dan sangat terkejut. Langit surgawi telah mengaktifkan senjata ilahi ciptaan. Apa yang mereka rencanakan untuk dibuat? Tanda roda 8 senjata ilahi ciptaan bersinar. Cahaya yang mereka pancarkan semakin terang. Qin Mou menginstruksikan naga Qilin dan Yan'er untuk mendekat. Ketika dia melihat dari kejauhan, dia melihat raksasa langit surgawi menarik gerobak besar dengan tumpukan besar daging di dalamnya, tampak seperti gunung. Kultus Guru, ini Adipati Agung Jupiter, seru naga Qilin. Qin Mou mengangguk.
Adipati Agung Jupiter dikirim ke sekitar senjata ilahi ciptaan. Beberapa Taois turun dari gerobak dan membawanya pergi, menempatkannya di pusat senjata ilahi penciptaan. Dia tampak bingung, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, 8 roda mulai berputar perlahan. Cahaya pada roda menjadi lebih dan lebih intens, masing-masing rune bersinar sangat cemerlang, menyinari kecemerlangan mereka di tubuhnya. Senjata ilahi penciptaan diputar lebih cepat, seperti halnya sinar cahaya dipancarkan oleh rune. Satu demi satu, tanda ciptaan dicantumkan pada tubuh Adipati Jupiter. Dia secara bertahap berubah, menumbuhkan kepala, anggota badan, dan tubuhnya. Saat rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar, Qin Mu samar-samar melihat bahwa beberapa rune bukan rune penciptaan tetapi rune Great Dao para dewa kuno, yang mengeluarkan kecemerlangan merah yang menyilaukan. Pejabat dewa itu berkata, Yang Mulia Mu, Yang Mulia masih menunggu kita. Qin Mu menyaksikan adegan penciptaan ini dengan saksama dan berkata, tunggu sebentar. Itu adalah rune dari Dao Selatan Great Dao Juque. Qin Mu tertegun. Adipati Agung Jupiter diubah oleh tanda penciptaan. Sosoknya perlahan berubah menjadi sesuatu yang tampak mirip dengan Dewa Selatan Juque. Dan seiring waktu, tingkat kemiripan semakin dekat. Tidak hanya itu, tetapi Dewa kuno Great Dao dari Dewa Selatan Juque tercetak pada tubuh yang diciptakan ini, memperkuat Dewa Selatan yang akan segera dibuat, membuatnya lebih kuat. Vermilion Bird Sacred Fire berasal dari tubuh, berkobar saat berputar di sekitar Dewa Selatan yang baru dibuat ini, mengubah senjata ilahi penciptaan menjadi merah terang. Hati Qin Mu bergetar hebat. 10 Yang Mulia berencana untuk menciptakan kembali Dewa Selatan Juque. Namun, mereka tidak benar-benar menciptakan Dewa Selatan tetapi menempa senjata Dewa-Dewa Selatan. Mengapa surga telah menciptakan Dewa Selatan? Ibu, gumam Yaner. Naga Kilin ada di sisinya, menghiburnya dengan lembut. Qin Mu menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yaner, Longfi, mari kita menuju ke ibu kota Giok. Kereta harta bergerak maju, tetapi pada kecepatan yang sangat lambat. Dari waktu ke waktu, Yaner melihat kembali Dewa Selatan yang diciptakan. Meskipun dia tahu itu tidak nyata, dia masih tidak bisa memalingkan muka. Dewa resmi, mengapa Istana Penciptaan Patriarki menciptakan Dewa Selatan? Tanya Qin Mu. Pejabat dewa itu berkata, apa yang saya, seorang pejabat rendahan, ketahui? Namun, saya mendengar desas-desus bahwa Yang Mulia Surgawi menciptakan senjata, dan itu tidak hanya terbatas pada Dewa Selatan. Mereka juga membuat salinan Dewa Timur, Dewa Barat, dan Dewa Utara, yang konon akan digunakan untuk serangan terhadap poin besar. Qin Mu meliriknya dan tertawa. Kamu tahu sedikit. Pejabat dewa itu tertawa meminta maaf. Sebelumnya, surga menyerang poin besar dan kehilangan banyak prajurit dan jenderal, menderita kerugian serius sebelum bisa menemukan jalan menuju poin besar. Yang Mulia sangat marah dan memberitahu 10 Yang Mulia bahwa mereka pasti harus menaklukkan tempat yang tak kenal lelah ini. Karena itu, 10 Yang Mulia memerintahkan Istana Penciptaan Patriark untuk membuat senjata ilahi dari 4 dewa, yang bermaksud menggunakannya untuk menekan bahaya kekosongan besar. Ini bukan rahasia di surga celestial. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan memberinya sekantong uang surgawi. Pejabat dewa meletakkan mata uang surgawi ke lengan bajunya dan menjadi lebih nyaman. Dalam beberapa hari terakhir, jalan menuju Great Point telah ditemukan. Namun, 10 Celestial Venerable belum memutuskan cara yang aman untuk memasuki Great Point. Terlalu merepotkan untuk membiarkan semua orang di pasukan besar surgawi mengolah baik pikiran maupun tidak. Juga, tidak semua orang bisa menguasainya. Setiap kali satu set bala bantuan dikirim, lebih dari setengahnya terbunuh atau terluka sebelum mereka mencapai Great Point. Mereka yang tiba adalah sisa-sisa tentara yang dipukuli. Karena itu, seseorang memikirkan Kaisar Awan tak berujung. Ketertarikan Qin Mu menggelitik. Dia bertanya, Kaisar Awan tak berujung? Kaisar Awan tak berujung ini adalah pemberontak. Pejabat dewa itu berkata, namun, dia pergi ke poin besar saat itu dan memiliki cara untuk menahan kekhasannya. Sayangnya, ketika 10 Yang Mulia memanggil Dewa Hijau untuk bertanya tentangnya, Dewa Hijau mengatakan bahwa dia telah menenggelamkan Kaisar Awan tak berujung di sungai atas perintah Kaisar Surgawi. 10 Yang Mulia Surgawi kemudian meminta orang-orang mereka untuk mencari murid-murid Kaisar Awan tak berujung. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Qin Mu ingat bahwa ia menemukan seni ilahi kakak seniornya di Great Point. Itu juga seni ilahi Wei Suifeng yang menuntun mereka ke tanah Point besar. Jelas, Wei Suifeng memiliki metode uniknya sendiri untuk menundukkan keanehan Great Point. Kalau begitu, apakah dia punya murid? Qin Mu menyelidiki. Tentu saja. Pejabat dewa itu berkata sambil tersenyum, Kaisar Awan tak berujung adalah kaisar besar yang bertanggung jawab atas istana awan tanpa akhir. Dia menjaga galaksi seperti pilar pertama, pilar kedua, pilar ketiga, dan 9 prefektur. Para dewa kuno di sana adalah semua karakter yang kejam. Mereka masing-masing memiliki ras sendiri, dengan praktisi yang kuat muncul di dalam.
Dia menjaga tempat-tempat ini untuk surga celestial. Jika dia tidak memiliki murid, akan sangat sulit untuk bertarung melawan para dewa kuno ini. Qin Mu mengeluarkan tas mata uang surgawi lainnya dan berkata, apakah Anda bisa mendapatkan peta geografis Istana Awan Tak Berujung? Pejabat dewa itu diam-diam menerima uang itu. Gerakannya cepat, tidak kalah dengan Kuezi. Ketika kita tiba di Numino Sky Hall, aku akan mendapatkan peta geografis Istana Awan Tak Berujung untuk Yang Mulia Surgawi. Qin Mu mengangguk dengan lembut. Bagaimana kita bisa sampai ke Istana Awan Tak Berujung? Saya ingin tahu. Pejabat dewa itu dengan tergesa-gesa berkata, karena Yang Mulia telah meminta, saya secara alami akan memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Kereta harta melaju ke ibu kota Giok dan tiba di Numino Sky Hall. Qin Mu dan Gong Sun yang turun kereta sementara pejabat dewa dengan cepat memasuki aula untuk melaporkan kedatangan mereka. Gong Sun yang masih sedikit gugup. Qin Mu tersenyum ketika berkata, aku ada di sekitar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kesadarannya memasuki jantung alis Gong Sun Yan dan bersembunyi di dalam harta ilahinya. Baru kemudian dia menyadari betapa kuatnya dia. Ki vitalnya seluas samudera alam primordial, tak terbatas. Namun, kekuatan Gong Sun yang tidak berasal dari harta ilahi atau istana surgawi, itu berasal dari garis keturunannya. Nyatakan, Gong Sun Yan akan memasuki pengadilan untuk audiensi. Gong Sun Yan menenangkan dirinya saat dia perlahan berjalan ke aula. Di Numino Sky Hall, Kaisar Langit duduk di atas tahta harta karunnya. 10 Yang Mulia Surgawi juga hadir, masing-masing duduk tegak dengan cara yang hikmat. Di bawah tahta, semua pejabat sipil dan militer dikumpulkan bersama, dan semua jenis cahaya ilahi menerangi udara. Di bawah, Gong Sun Yan bersujud. Kaisar Surgawi memberikan beberapa kata dorongan dan membiarkannya bangkit. Seorang pejabat pengadilan mengajukan laporan, memuji Gong Sun Yan atas belas kasih dan kebajikannya serta memiliki kemampuan dan integritas politik, karenanya menggerakkan langit. Kaisar Surga lagi memberi beberapa kata dorongan dan menginstruksikan untuk memberi mereka tempat duduk. Saat Gong Sun Yan duduk, seorang pejabat pengadilan mengajukan laporan lain, memuji Gong Sun Yan karena memiliki moralitas dan perilaku yang luar biasa dan juga mengatakan bahwa dia adalah bakat yang mampu menguasai dunia. Dia berkata, Ibu Pertiwi rusak secara moral dan telah jatuh. Sekarang, alam primordial tanpa pemimpin dan telah turun ke kekacauan. Sulit bagi Yang Mulia Xiao untuk menjaga alam primordial saja. Oleh karena itu, saya merekomendasikan menunjuk Gong Sun Yan sebagai penguasa bumi yang berbudi luhur, untuk ditempatkan di alam primordial untuk berbagi beban Yang Mulia Xiao. Kaisar Surga memandang 10 Yang Mulia Surga dan tertawa. Apa yang dipikirkan menteri tercinta saya? 10 Yang Mulia sudah memiliki pemahaman diam-diam dan mengangguk setuju secara berturut-turut. Yang Mulia Xiao tertawa. Kami akan membiarkan Yang Mulia memutuskan. Oleh karena itu, Kaisar Langit mengeluarkan dekret, menunjuk Gong Sun Yan sebagai penguasa bumi yang berbudi luhur, yang mengizinkannya membangun istana surgawi dan memerintah hingga 1.000.000 pasukan. Gong Sun Yan membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Para dewa melantunkan serempak, dan aula itu diselimuti cahaya ilahi. Gelombang suara Dao yang merdu berdesir, sangat menyenangkan di telinga. 10 Yang Mulia juga memberkati Gong Sun Yan dengan 10 lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Setelah melihat adegan ini, Yang Mulia Mu, yang kesadarannya bersembunyi di jantung alis Gong Sun Yan, tidak bisa membantu tetapi diletakkan di tempat. Sekarang ada 10 pasang mata yang menatap Gong Sun Yan. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari mereka sekarang. Pada saat itu, sebuah lingkaran cahaya di belakang kepala Gong Sun yang diam-diam memancarkan helai kesadaran, yang memasuki jantung alisnya. Qin Mu tertawa dingin ketika kesadarannya yang bersembunyi di jantung alis Gong Sun Yan meledak. Kesadaran yang menyelinap ke jantung alis Gong Sun yang tampaknya tidak berharap menemukan orang lain bersembunyi di dalam. Segera, kesadaran itu menjadi surga kesadaran besar yang menyeluruh. Yang mengejutkan, kesadaran Qin Mu juga berubah menjadi surga kesadaran agung yang menyeluruh. Dua kesadaran agung yang menyeluruh besar surga bertabrakan, dan kedua kesadaran itu segera mengetahui identitas masing-masing. Grand Emperor, Yang Mulia Mu, Kaisar Surgawi juga memberikan uang, pelayan istana, dan semua jenis harta. Penguasa bumi yang berbudi luhur, dibandingkan dengan di sini, batas bawah mengalami masa yang bergejolak. Saya harap Anda akan melakukan yang terbaik untuk menekannya dan memastikan keamanan orang-orang. Gong Sun Yan mengangguk, benar-benar tidak menyadari bahwa ada pertempuran besar yang mengamuk di jantung alisnya. Kaisar Surgawi meninggalkan pengadilan, dan 10 Yang Mulia Surgawi melangkah maju untuk memberi selamat kepada Gong Sun Yan dan memberinya beberapa kata-kata penyemangat. Para menteri lainnya juga melangkah maju secara berturut-turut untuk memberikan harapan baik mereka. Gong Sun Yan mengikuti bimbingan Ling Yuxiu dan bertindak teratur sesuai dengan ritual pengadilan. Dia bermartabat dan agung, yang memenangkan pujian tanpa henti dari para menteri.
Sebagai Qin Mu telah menempatkan lebih banyak kesadaran di jantung alis Gongsun Yan, dia akan menghancurkan surga kesadaran pemusnahan agung musuh. Namun, kesadaran kaisar besar lebih terampil, menyerang dengan aliran kesadaran ilahi tanpa akhir. Bahkan jika Qin Mu mampu mengalahkannya dengan takik, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Kesadaran keduanya terus berjuang di jantung alis Gongsun Yan. Ketika Gongsun Yan selesai dan berjalan keluar dari Luminous Sky Hall, Qin Mu segera mendatanginya dan mengetuk jantung alisnya dengan lembut. Segera, kesadaran penyerbuan kaisar besar dihancurkan olehnya. Kaisar besar masih sangat luar biasa. Dia memiliki pencapaian tinggi di jalur kesadaran, yang saya tidak bisa menandingi. Qin Mu tidak bisa membantu tetapi mengakui kekagumannya. Konfrontasi dengan kaisar besar di jantung alis Gongsun Yan telah memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan kaisar besar. Kaisar Agung mampu menjadi salah satu dari 10 yang mulia surgawi, dan pencapaiannya di jalur kesadaran tidak tertandingi, terutama setelah ia mengasimilasi sistem harta ilahi dan istana surgawi. Seni ilahi kesadarannya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tuan muda, apa yang harus saya lakukan? Segera setelah Gongsun Yan meninggalkan Luminous Sky Hall, dia menjadi gadis sederhana itu lagi, tanpa ide atau pendapatnya sendiri. Dia berbisik, aku tidak tahu bagaimana menjadi penguasa bumi yang berbudi luhur ini, aku. Qin Mu tertawa. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Gongsun bingung. Qin Mu terus berbicara, berkata, kamu hanya perlu menjadi diri sendiri dan melakukan apa yang telah kamu lakukan. Menyirami setiap hari, menanam bunga, pemupukan, menangkap serangga, memelihara sarang burung phoenix, dan mengikuti nenek di sekitar, mempelajari jalannya, keterampilan, dan seni ilahi. Gongsun Yan mengedipkan matanya yang besar berkilau. Tapi, Yang Mulia Kaisar Surgawi meminta saya untuk membangun istana surgawi bumi yang berbudi luhur, dan saya tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Itu bahkan lebih sederhana. Qin Mu berkata, Anda dapat meminta sejumlah uang dari Kaisar Langit. Setelah itu, Anda dapat meminta Eternal Peace untuk membangun istana celestial untuk Anda. Sedangkan untuk merekrut tentara dan membeli kuda, Anda dapat menyerahkannya kepada Kaisar Yanxiu. Ling Yuxiu akan dengan senang hati membantu Anda melakukan semua hal ini. Anda bisa berkonsentrasi pada budidaya. Setelah kemampuan Anda lebih kuat, Anda dapat mengalahkan 10.000 musuh sendirian dalam pertempuran. Itu yang kamu butuhkan. Aku masih harus bertarung, Gongsun Yan merasa gelisah. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Pelindung bumi mengontrol setengah dari alam primordial. Jika ada kekuatan pemberontak, bukankah dia harus menekannya? Saat dia berbicara, pejabat dewa kembali, membawa serta harta yang dianugerahkan oleh Kaisar Surgawi, bersama dengan 100 pelayan istana dan kereta 8 Phoenix. 8 Phoenix cantik dan luar biasa besar dan kuat, tidak kalah dengan 9 naga kereta harta karun naga Qin Mu. Kereta 8 Phoenix adalah standar bagi para pejabat kuat. Itu kelas yang lebih rendah dari kereta harta karun naga langit, tapi itu masih tidak sepele. Gongsun Yan naik kereta harta dan dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Qin Mu. Kereta mulai bergerak, membawa banyak harta dan pelayan istana saat terbang menuju jembatan Spirit Energy Mutual Shift. Tatapan Qin Mu berkedip, menonton saat dia pergi. Berkat yang diberikan oleh 10 yang mulia di belakang kepala Yan Er adalah hal-hal yang menyusahkan. Mereka sangat sulit untuk dihilangkan dan bahkan lebih rumit daripada yang diberikan oleh para dewa kuno. Namun, setelah Gongsun Yan menjadi Virtuous Earth Sovereign dan mendirikan istana Virtuous Earth Celestial, Eternal Peace akan terkenal dengan pasukan asing. Itu hal yang baik? Pada saat itu, Yang Mulia Hao, Yang Mulia Huo, dan sisa dari 10 Yang Mulia Celestial berjalan keluar dari Aula Langit Numinous. Yang Mulia Mu, Yang Mulia Hong dengan cepat melangkah maju dan membungkuk, tertawa ketika dia berkata, Yang Mulia Mu sebenarnya menunggu di luar Luminous Sky Hall selama ini. Kenapa kamu tidak masuk ke aula untuk berbicara? Yang Mulia selalu memikirkan Yang Mulia Mu. Qin Mu mengembalikan kesopanan dan tertawa. Saya datang terlambat, dan pengadilan sudah disesi. Saya takut mengganggu Yang Mulia dan sesama pejabat kami. Dia penuh dengan kecurigaan saat dia memeriksa Yang Mulia Hong. Celestial Venerable Hong berbagi beberapa kesamaan dengan Da Hong yang ia temui selama era Dragon Han. Mereka berdua mengenakan jubah longgar dengan lengan besar. Namun, Da Hong adalah seorang pria muda, dan Yang Mulia Hong adalah seorang pria tua dengan janggut putih dan rambut putih, penuh vitalitas. Keduanya berasal dari ras iblis. Namun, menurut Raja Ilahi Gong Yun, Da Hong sudah mati. Dalam hal itu, apakah Yang Mulia Hong adalah Kaisar Agung atau tidak? Mungkinkah Grand Emperor telah turun dari poi tertinggi di surga kesadaran agung yang menyeluruh dan memasuki mayat Da Hong? Dia penuh senyum ketika dia bertukar sapa dengan Celestial Venerable Hong. Sebelumnya, keduanya mengadu satu sama lain di panasnya alis Gongsun Yan. Sekarang, mereka mengobrol dengan gembira seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yang Mulia Hao melangkah maju dan berkata dengan jelas, Yang Mulia Mu tampaknya sangat sibuk akhir-akhir ini.
Anda tidak pernah kembali ke surga selama bertahun-tahun. Untuk pertemuan aliansi surga beberapa waktu lalu, semua yang mulia surgawi dan para murid aliansi ada di sana, semua kecuali Anda. Pertemuan aliansi surga? Hati Qin Mu sedikit gemetar. Dia hanya tahu 10 yang mulia surgawi yang merupakan tetua aliansi surga, serta Dao Ancestor dan Buddha Brahma, yang juga dalam aliansi. Dia belum bertemu sisanya. Dia tersenyum dan berkata, ini salah saya telah dihambat oleh masalah sepele. Saya pasti akan berada di pertemuan aliansi surga berikutnya. Dewa Kaisar Lang Xuan melangkah maju dan memeriksa kereta harta karun naga langit Qin Mu. Dia tersenyum ambigu ketika dia berkata, bagaimana Anda bisa mengubah hewan-hewan dari kereta harta yang diberikan yang mulia kepada Anda? Apa yang terjadi dengan 9 naga surgawi? Qin Mu menghela nafas dan berkata, perjalanan saya kali ini sangat berbahaya. 9 naga surgawi itu binasa secara heroik. Dewa Kaisar Lang Xuan melihat kereta harta karun dan memperhatikan jejak perbaikan. Dia kemudian tertawa dingin. Apakah yang muliamu pergi untuk menghancurkan rumah orang lain lagi? Tidak heran kereta harta dipukuli sampai menjadi seperti ini. Qin Mu tersenyum nakal. Memang, seandainya saya tahu lebih baik, saya akan menghancurkan istana ilahi Lang Xuan dari Dao Friend. Setidaknya saya tidak akan dikejar dan diserang dengan ganas. Dewa Kaisar Lang Xuan tertawa terbahak-bahak. Siapa yang berani menghancurkan istana ilahi Lang Xuan saya? Lelucon yang luar biasa. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dalam menanggapi saat ia berpikir pada dirinya sendiri, saya telah menghancurkan istana ilahi Lang Xuan Anda 2 kali. Lady Surgawi yang maju, membawa kucing putih. Dia tertawa kecil ketika berkata, yang muliamu telah lelah dengan perjalanan panjang. Saya bisa melihat kesulitan. Qin Mu memandang kucing putih di lengannya dan berpikir dengan bingung, kucing putih ini masih hidup? Kucing putih memiliki ketakutan di matanya ketika melihatnya dan buru-buru bersembunyi di pelukan Lady Surgawian. Qin Mu tertawa. Lady Surgawi, bisakah aku meminjam kucingmu untuk bermain selama 2 hari? Lady Surgawian terkikik dan berkata, itu tidak akan berhasil. Beberapa tahun yang lalu, Xiao Qi menderita ketakutan dalam mencari pencuri yang mencuri harta warisan tanah leluhur yang mulia. Dia belum pulih dari itu dan takut ketika dia melihat musuh sekarang. Pencuri itu sangat jahat? Qin Mu menghela nafas. Sangat buruk. Yang mulia Qiang melangkah maju dan membungkuk, bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana yang muliamu selama bertahun-tahun? Banyak tempat. Qin Mu mengembalikan kesopanan. Alam primordial, 4 surga ekstrem, berlari ke sana kemari, dan bertemu banyak orang. Itu sangat melelahkan. Yang mulia Qiang bersimpati. Yang mulia perlu istirahat yang baik. Saya telah memperbaiki beberapa obat yang dapat mengisi kembali darah Anda dan menyehatkan tubuh Anda. Haruskah saya mengirim beberapa ke yang mulia? Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Aku kasar, tubuhku tidak layak dirawat. Yang mulia Huo juga berjalan menghampirinya. Qin Mu mendengus dingin dan berkata dengan jelas, kami telah memutuskan semua ikatan dan tidak ada yang mengatakan satu sama lain. Yang mulia Huo tanpa ekspresi. Nyala api terus berputar di belakang kepalanya saat auranya yang mengesankan melonjak ke langit. Dia berkata dengan jelas, saya juga tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Selama Anda tidak menghalangi saya bisa mengampuni Anda. Tetapi jika Anda melakukannya, Dao Friend Xiao, Qin Mu tidak memperhatikan kata-katanya dan menyapa yang mulia Xiao. Mengenai masalah Virtuous Earth Saffron, aku penuh penyesalan. Yang mulia Xiao buru-buru membalas salamnya dan tersenyum. Ibu Pertiwi adalah pemberontak dan sumber masalah yang dekat dengan jantung surga celestial. Tidak hanya sumber masalah ini dihilangkan, kita sekarang memiliki penguasa bumi yang berbudi luhur yang berbakat dan benar. Ini adalah berkah bagi alam primordial. Hati Qin Mu sedikit gemetar. Yang mulia surgawi lainnya tidak menyebut-nyebut tentang Ibu Pertiwi, hanya dia yang melakukannya. Ini menunjukkan bahwa dia tahu tentang bagaimana Qin Mu menggunakan triknya untuk menyingkirkan Ibu Pertiwi di ibu kota perdamaian abadi. Ada makna tersembunyi di dalam kata-katanya. Mereka juga berisi peringatan untuk Qin Mu. Raja Dewa Leluhur berjalan mendekat dan melewati Qin Mu, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi bangga dan angkuh. Qin Mu tertawa dan tidak terganggu olehnya. Yang mulia Su datang dan berkata, Yang muliamu sangat dekat dengan ayah saya, hitungan bumi. Apakah dia masih sehat? Qin Mu tersenyum ambigu. Dao Brother penguasa bumi baik-baik saja, kecuali dia sudah bertambah tua. Dia selalu memikirkan anak-anaknya. Dia tidak bisa menahan perasaan kesepian karena mereka tidak ada. Yang mulia Su berkata, karena dia sudah tua, dia seharusnya tidak tetap berpegang pada kekuasaan. Lebih baik pensiun, agar tidak mati di kantor. Wajah Qin Mu penuh senyum. Aku akan memberitahunya tentang itu. Tatapannya mendarat pada Yang Mulia Gong, membungkuk ketika dia berkata, Dao teman Gong. Yang muliamu. Gong Yang Mulia Surga membalas haluan. Qin Mu memeriksa Yang Mulia Gong.
Dia adalah wanita yang serius yang tidak memberi muka kepada siapapun dan memperlakukan orang dengan dingin. Oleh karena itu, dia berkata dengan ekspresi serius, saya telah bertemu dengan 9 yang mulia surgawi lainnya dan memiliki persahabatan yang mendalam dengan mereka. Setiap teman Dao saya di sini mencintai dan menghormati saya seolah-olah kita adalah keluarga. Saya hanya belum berbicara dengan Dao Friend Gong. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk duduk dan mengobrol? Tidak, saya tidak punya waktu, Yang Mulia Gong berkata dengan dingin ketika dia berbalik untuk pergi. Sisa dari Yang Mulia Surgawi tertawa. Yang Mulia Mu, tolong jangan mengingatnya. Gong Yang Mulia Surga seperti itu, dingin untuk semua orang. Qin Mou memberikan 2 tawa kering untuk menyembunyikan rasa malunya. Semua orang kemudian mengucapkan selamat tinggal dan pergi berturut-turut. Jangan bekerja terlalu keras, dan kunjungi kami saat ada waktu. Segera, pasukan besar langit surgawi akan berangkat dengan 4 dewa ilahi senjata untuk menekan Paid besar. Yang Mulia Mu, jangan lewatkan ini. Qin Mou mengangguk dan menyaksikan mereka saat mereka pergi, tatapannya berkedip. Mereka pasti telah menciptakan 4 dewa senjata ilahi untuk membuka jalan yang aman. Karena senjata-senjata ilahi ini tidak memiliki kesadaran, mereka mampu menekan kekhasan iblis-iblis di sepanjang jalan. Namun, hati iblis di sepanjang jalan menuju Great Paid bahkan dapat bermanifestasi menjadi dewa kuno dan kaisar langit kuno, yang tidak dapat diatasi oleh senjata dewa keempat dewa sendirian. Mereka pasti harus mencari murid Big Senior Brother. Yang Mulia Mu, ini adalah peta geografis dari Istana Awan tak berujung yang kamu inginkan. Pejabat dewa memanggil, dan Qin Mou kembali ke akal sehatnya. Dia memberinya peta geografis dan tertawa. Aku juga telah melukis rute ke Istana Awan tak berujung di dalam peta. Setelah mengatakan itu, dia tidak pergi tetapi tetap menatap Qin Mou. Qin Mou tahu apa yang diinginkannya, dan dia mengeluarkan satu lagi tas mata uang surgawi. Pejabat dewa menyembunyikannya di lengan bajunya, membungkuk, dan pergi. Qin Mou kembali ke gerbong harta karun dan membuka peta geografis Istana Awan tak berujung. Dia tidak bisa menahan senyum setelah mempelajarinya. Dia juga mengambil peta lain dan membandingkan keduanya. Mereka persis sama. Peta geografis lainnya diserahkan kepadanya oleh Wei Suifeng. Tampaknya, Istana Awan tak berujung juga merupakan tempat Wei Suifeng menyimpan harta, tetapi ia tidak tahu apa yang tersembunyi di sana. Peta geografis yang diserahkan oleh dewa resmi kepada Qin Mou merinci jembatan peralihan energi spiritual spirit yang akan mengarah ke Istana Awan tak berujung. Qin Mou menggulung peta geografis, membakar dan mengubahnya menjadi abu, hanya menyisakan peta geografis Wei Suifeng. Kakak senior-senior meminta saya untuk menyelamatkannya sesuai dengan peta. Baiklah, kita akan mengikuti peta itu. Namun, kita harus menunda itu sebentar? Yan Er, mari kita menuju ke gerbang surgawi barat. Yan Er dan naga kilin menarik kereta harta karun naga langit menuju gerbang surgawi barat. Mata Qin Mou berkedip saat ia berpikir, Bai Yujing dari Istana Bunga Yasper gerbang surga barat, penguasa surgawi ketiga dari surga celestial, reinkarnasi Dewa Selatan. Saya akan berinteraksi dengannya terlebih dahulu untuk menentukan berapa kali dia meninggal. Setelah itu, saya akan mencoba untuk mematahkan seni ilahi putra surga Yin. Kereta harta tiba di gerbang surgawi barat. Qin Mou memanggil kilin naga dan mengambil bulu burung vermilion. Dia berkata, Fatih Dragon, pergi ke Istana Bunga Yasper dan minta penjaga di gerbang untuk menyerahkan bulu ini kepada Bai Yujing. Naga kilin mengangguk. Setelah beberapa waktu, dia kembali dan berkata, saya sudah melakukannya. Qin Mou mengangguk dengan lembut dan berkata, pergi ke jembatan saling-saling energi roh sekte tentara barat dan menuju Istana Awan tak berujung dari sana. Di Istana Bunga Yasper, tatapan penguasa surgawi ketiga dari surga, Bai Yujing, pingsan saat ia menjepit bulu burung yang sangat berwarna merah di tangannya. Tiba-tiba, dia bangkit dan berjalan keluar dari istana. Namun, masih ada Bai Yujing di atas tahta, tampak persis sama dengannya, seolah-olah itu nyata. Selama era Dragon Han, pemuda yang menipu saya untuk melihat hartanya telah muncul kembali. Hal yang sama untuk gadis gemuk yang menggunakan liontin batu giok untuk menipu saya dari buluku. Mata Bai Yujing berkedip saat dia diam-diam mengertakkan giginya. Aku benar-benar konyol waktu itu, tetapi harta mereka menyelamatkanku. Saya ingin melihat siapa mereka, mengapa mereka menyelamatkan saya, dan mengapa mereka ingin menipu saya dari bulu saya. Bai Yujing meninggalkan Istana Bunga Yasper. Dia melintas dan menghilang seperti hantu sementara Bai Yujing lainnya sedang menangani pekerjaan di dalam. Tekniknya sangat unik, karena Bai Yujing yang tertinggal di Istana Bunga Yasper adalah praktisi kuat dari tahta kaisar yang terlihat dan bertindak persis seperti dia. Mereka yang mampu berkultivasi ke alam kaisar dan menjadi penguasa surga memiliki reputasi yang layak. Itu khususnya kasus untuk Bai Yujing. Bentrokannya dengan putra surga Yin membuatnya sangat licik. Kemudian ada kebangkitannya yang menyakitkan.
Dia merenungkan keberadaannya yang menyakitkan dan menemukan cara untuk melindungi hidupnya, yang memungkinkannya untuk bahkan merencanakan melawan putra surga Yin. Biasanya, putra surga Yin yang bersekongkol melawan orang lain, tetapi ia hampir mati untuknya beberapa kali. Karena itu, langit surgawi terkesan oleh kemampuan dan rencananya. Dengan demikian, mereka menjadikannya penguasa surga yang bertanggung jawab atas tentara sekte barat. Segera, Bai Yujing pergi untuk menemukan di mana Qin Mu dan naga kilin berakhir. Dia tampak bingung. Yang Mulia Mu? Pemuda yang menunjukkan kepada saya bahwa harta itu adalah Yang Mulia Mu? Mereka tidak terlihat serupa. Samar-samar aku melihatnya ketika dia datang ke surga celestial. Oh, benar, aku mendengar bahwa Yang Mulia Mu cukup beruntung untuk dapat kembali pada waktunya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di tahun pertama era Dragon Han. Itu berarti penampilannya saat itu berbeda dari penampilannya sekarang? Dia tidak bisa tidak merenung. Mengapa Yang Mulia Mu memberi saya liontin batu giok itu? Mengapa dia melindungi saya dari skema anak langit Yin? Mengapa dia menyingkirkan bulu yang diberikan Yang Mulia Yue kepada saya? Dia tidak bisa mengerti, jadi dia berjalan menuju jembatan saling-saling energi roh sekte Angkatan Barat. Yang Mulia Mu akan ke Istana Awan Tak Berujung kali ini? Ini adalah wilayah Kaisar Awan Tak Berujung Wei Suifeng. Saya mendengar dia adalah saudaramu yang mulia. Bai Yujing mengerutkan keningnya dengan lembut, karena dia terkesima. Yang Mulia Xiao mendapati bahwa Wei Suifeng adalah murid ampas Kaisar Pendiri. Dia memerintahkan saya untuk membuat jebakan sehingga saya bisa menangkapnya bersama dengan Dewa Hijau. Orang itu tangguh. Saya bekerja dengan Dewa Hijau untuk merencanakan melawannya di Istana Awan Tak Berujung sebelum kami bisa menjatuhkannya. Mungkinkah Yang Mulia Mu ingin membalaskan dendam saudaranya dengan membuatku pergi ke Istana Awan Tak Berujung? Dia memeriksa bulu burung berwarna merah tua dan ragu-ragu. Itu mengeluarkan beberapa Vermilion Bird Sacred Fire. Api suci sangat kuat dan bisa membakar apa saja. Itu adalah yang kedua setelah api Dao dari Great Dao of Heavenly Fire, tapi itu lebih berbahaya daripada api surgawi. Api surgawi adalah nyala kristal mikroskopis. Itu biasanya aman, karena kekuatannya terkandung ketika tidak tersentuh. Namun, api suci Vermilion Bird adalah kekerasan dan dapat menghancurkan langit dan bumi setiap saat. Namun, itu tidak pernah menyakitinya sama sekali. Bai Yujing bingung. Meskipun kultivasinya hebat, dia tidak memiliki pencapaian dalam seni api ilahi. Seni ilahinya didasarkan pada jalur ruang, dan dia juga terampil dengan aljabar dan ajaran Buddha Sekte Dao. Untuk menghindari kematian pada saat itu, dia menghabiskan seumur hidup sebagai biarawati Daois di bawah Dao Sekte Dao Ancestor. Dia bahkan menghabiskan seumur hidup sebagai seorang bodhisattva di bawah Buddha Brahma. Meskipun dia tidak mahir dalam seni api ilahi, api suci Vermilion Bird dekat dengannya, yang membuatnya penasaran. Bulu-bulu burung yang berwarna ungu diberikan kepadanya oleh Yang Mulia Yue. Dia mengatakan bahwa itu terkait dengan kelahiran dan identitasnya. Namun, Bai Yujing sudah bisa mengingat ingatan 197 dari hidupnya. Dalam ingatan sebelum seumur hidup ke-99, Yang Mulia Yue akan selalu memberikan bulu padanya dan mengatakan hal yang sama padanya. Ingatannya bahkan dapat ditelusuri kembali ke era purba, tetapi dia tidak ingin melakukan itu lagi. Padahal dia masih penasaran. Saat dia ragu-ragu memasuki jembatan energi Shift Mutual Shift, Bai Yujing di Istana Bunga Jasper memerintahkan pasukannya untuk dikerahkan ke Great Void. Di camp di sana, para dewa dan setan memegang senjata ilahi Dewa Barat yang dibangun sesuai dengan tubuh jasmani Dewa Barat. Itu luas dan memiliki kekuatan tak terbatas. Di antara ribuan setan, seorang biarawan setengah baya dan seorang Taois paruh baya adalah yang paling menarik perhatian saat mereka melewati jembatan pergeseran energi spiritual. Bai Yujing menghentikan mereka berdua dan berkata, "Taois Baiyu, Biksu Lingyue, kemarilah. Saya mencari pendapat Anda tentang sesuatu." Mereka maju dan bertanya, "Ada apa, Tuan Surgawi?" Mereka adalah murid-murid dari Dao Sekte dan Buddhisme yang datang untuk mencari perlindungan dengannya. Meskipun mereka rendah, Bai Yujing melihat betapa kebijaksanaan dan keberanian mereka luar biasa. Mereka sering merencanakan untuknya dan merupakan bakat langka, jadi dia menghargainya. Kebijaksanaan Bai Yujing dilatih dari melarikan diri dari kematian ratusan kali, sementara mereka memiliki kebijaksanaan besar secara alami, jadi Bai Yujing akan meminta saran kepada mereka ketika dia bertemu sesuatu yang sulit. Tugas mengawal senjata ilahi ke Great Void juga diserahkan kepada mereka berdua. Bai Yujing memberitahu mereka kekhawatirannya. Mereka saling memandang, dan Biksu Lingyue tersenyum dan berkata, "Apakah kamu khawatir terlalu dekat dengan Yang Mulia Mu, yang akan membuatmu rentan terhadap Yang Mulia Surgawi lainnya? Atau apakah Anda takut bahwa Yang Mulia Mu bertujuan untuk melukai Anda untuk membalas Kaisar Awan Tak Berujung?" Bai Yujing berkata, "Keduanya." Biksu Lingyue menyampaikan keprihatinannya. "Jika Yang Mulia Mu ingin menyakitimu, dia akan melakukannya di era Dragon Han. Yang harus dia lakukan adalah tidak menyelamatkan kamu,
dan kamu akan mati untuk anak surga Yin tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Kenapa dia harus melalui masalah seperti itu? Bai Yujing memahaminya secara instan dan merasa sedikit santai, berkata, aku akan menemukannya. Tugas mengawal senjata ilahi ke Great Void akan menjadi milik Anda berdua. Anda berdua memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang hebat, sehingga Anda harus saling membantu di sepanjang jalan dan ekstra hati-hati. Pencipta Kaisar Pencuri Qin Ye yang memiliki bakat di bawahnya juga. Dia memiliki 4 guru surgawi yang hebat juga. Daois Bai Yu dan Mong Lingyue mengangguk sebagai tanda terima kasih. Bai Yujing ragu-ragu sebelum mengeluarkan liontin giok dan sapu tangan, berkata, Ji Shi kuat. Jika kalian berdua tidak bisa menang, keluarkan kedua item ini. Dia memerah karena malu ketika dia berkata, dia memberi saya liontin, dan saya menjahit sapu tangan. Aku ingin memberikannya padanya. Tunjukkan padanya 2 item ini, dan dia kemungkinan akan membiarkan kalian berdua pergi. Pergi sekarang. Mereka jarang melihat sisi femininnya, yang membuat mereka saling memandang dalam kebingungan. Bai Yujing mengusir mereka berdua saat dia berjalan tergesa-gesa ke jembatan pergeseran energi spiritual menuju istana awan tak berujung. Mereka meninggalkan langit surgawi dengan tentara sekte barat di bawah mereka. Mereka tidak punya kapal, jadi mereka naik kereta. Itu lebih cepat daripada kapal, tetapi mereka harus melambat untuk mengawal senjata ilahi Dewa Barat. Tuan Surgawi Bai sepertinya menyukai guru surgawi Zishi. Biksu Lingyue berbisik, apakah dia tidak menyadari bahwa guru surgawi Zishi adalah seorang wanita? Taois Bayu berkata, saya pikir tidak. Dia tampaknya sangat jatuh cinta. Biksu Lingyue tersenyum dan berkata, guru bela diri seni bela diri hampir tidak lebih pintar daripada beberapa sapi. Akan aneh jika dia bisa. Namun, Bai Yujing sangat bijak, tetapi dia juga jatuh cinta pada guru surgawi Zishi. Kedua wanita ini, Taois Bayu meliriknya, terbatuk, dan berkata, Kaisar, sekarang kau adalah seorang biarawan. Pertahankan gambar Anda. Biksu Lingyue segera menjadi serius, seolah-olah dia adalah biksu tinggi ketika dia berkata, Bai Gui, apa yang kamu rencanakan untuk perjalanan ini? Apakah kita benar-benar mengawal senjata ke poin besar? Buat info aja kalau Biksu Lingyue dan Taois Bai Gui ini adalah Kaisar Yanfeng dan Imperial Preceptor Bai Gui yang tengah menjalani hidupnya dengan status lain. Istana awan tak berujung, Spirit Energy Mutual Shift Bridge. Sinar cahaya jatuh dan membentuk kereta naga harta karun di jembatan. Qin Mu berjalan keluar dan memeriksa daerah itu. Dia melihat istana awan tak berujung di reruntuhan, dengan istana runtuh menghiasi daerah itu. Beberapa emas ilahi dan materialnya bahkan diambil dan digunakan. Yang tersisa hanyalah dinding yang rusak. Seolah-olah seseorang menyerbu tempat itu dan membersihkannya dari barang-barang berharga. Istana awan tanpa akhir saat ini hanya memiliki beberapa dewa yang menjaganya. Mereka memiliki rambut putih dan tampak pucat dengan pakaian lusuh. Mereka melihat kereta Qin Mu dari jauh, mengamatinya, dan tidak berani mendekatinya. Yan Er terbang, dan para dewa itu melarikan diri sebelum ditangkap oleh Yan Er dan bergulat di tanah. Kasihanilah kami. Dewa-dewa itu bersujud. Qin Mu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi dengan istana awan tak berujung? Kamu tidak tahu tentang ini, tetapi setelah insiden terakhir dengan Kaisar Awan tanpa akhir, langit surgawi tidak mengirim Kaisar Awan tanpa akhir baru untuk melindungi tempat ini. Dengan demikian, 3 pilar langit dan 9 prefektur menjadi merajalela dan menggerebeknya berkali-kali. Seorang dewa dengan pakaian lusuh berseru, awalnya ada banyak saudara yang melindungi tempat ini, tetapi mereka diculik menjadi budak. Hanya yang lama, lemah, dan sakit yang tersisa. 2 hari yang lalu, sekelompok pencuri menggerebek tempat ini lagi. Mereka tidak menemukan apapun dan dengan demikian mengambil darah dari beberapa saudara kita, mengklaim bahwa mereka membutuhkannya untuk menyaring harta. Qin Mu tertegun saat dia bertanya, mengapa kamu tidak semua melaporkan ini ke surga celestial? Aku tidak akan berani. Para dewa tua berseru, Raja Iblis berkata bahwa jika kita melakukannya, mereka akan membunuh kita. Qin Mu tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melihat sekeliling dari puncak istana awan tak berujung. Dia melihat bagaimana istana berdiri di pilar 1, 2, 3, dan 9 prefektur. Orang bisa melihat semuanya dari sana. Yang disebut pilar 1 dan pilar 2 adalah langit pilar. Pilar surga adalah dunia dalam bentuk pilar. Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat 3 pilar di atas 9 prefektur. Bintang-bintang bersatu, karena mereka adalah dunia pilar surgawi yang terbentuk dari bintang. 9 prefektur dari surga barat termasuk prefektur Dewa Selatan-Selatan, disebut Fajar Bumi, prefektur Tinggi Selatan, disebut Bumi Dalam, prefektur Senjata Selatan Barat, disebut Bumi Banjir, prefektur Penutup Barat yang tepat, disebut Bumi Terbuka, prefektur Dewa Harapan Pusat, yang disebut Bumi Putih, prefektur Pilar Utara-Utara, yang disebut Bumi Gemuk, prefektur Hitam Utara, disebut Bumi Yang Mampu, prefektur Garam Utara Timur, disebut Bumi Tersembunyi, dan prefektur Naikan Timur.
Yang tepat, disebut bumi terpercaya. Prefektur memiliki dewa kuno mereka sendiri. Itu sama untuk 3 pilar langit. Mereka disebut 3 dewa pilar. Istana awan tak berujung dibangun antara 3 pilar langit dan 9 prefektur. Di zaman-zaman Nagahan yang terakhir, langit surgawi terbang naik dan menjauh dari alam primordial. Nagahan terbelah, dan para dewa bintang dan 4 dewa-dewa kuno meninggalkan alam primordial dan surga celestial ke bagian lain dari alam semesta. Keempat kutub adalah tempat tinggal dari 4 dewa, sementara surga barat, surga timur, surga selatan, dan surga utara diperintah oleh dewa putih, dewa hijau, dewa merah, dan dewa hitam. Mereka dinamai 4 dewa warna dan dibedakan oleh warna yang ditugaskan kepada mereka. Mereka berbeda dari 4 dewa karena mereka dibudidayakan dari makhluk hidup post-celestial atau setengah dewa. Mereka memiliki banyak kekuatan dan 4 istana surgawi besar masing-masing di tangan mereka. Istana awan tak berujung adalah salah satu dari mereka di surga barat dan milik dewa putih. Dari era Dragonhan sampai sekarang, ada perang yang tak berkesudahan. 4 warna dewa juga berubah. Setiap kali salah satu dari mereka meninggal dalam pertempuran, Kaisar Surgawi akan memilih seorang praktisi yang kuat dari alam tahta Kaisar untuk menggantikan mereka. Satu-satunya yang tidak diganti adalah Dewa Hitam Yin Chaojin. Dia dipanggil Putra Surga Yin dan memegang posisi Dewa Hitam dengan tegas. Dia memerintah Surga Utara dan membangun Mingdu. Tempat Istana Awan tak berujung berada adalah bagian dari Surga Barat. Ketika dikombinasi Surga Barat, sangat mengesankan bahwa kakak senior-senior mampu menekan 12 dewa kuno sendirian. Qin Mu menatap 9 prefektur di bawah ini. Dia melihat bagaimana mereka terhubung dan mengandung banyak ras setengah dewa dan makhluk hidup post-celestial. Dia melihat ke kejauhan dan melihat tanah diselimuti niat membunuh. Cahaya darah memenuhi langit saat perang dimulai di prefektur. Melihat ke bawah dari sana, orang bisa melihat gelombang yang diciptakan oleh seni ilahi yang menakutkan. Awan jamur naik, disertai oleh cahaya dewa lebat. Mengapa masih begitu kacau meskipun ada dewa-dewa kuno? Tanya Qin Mu. Seorang dewa berambut putih menggelengkan kepalanya dan berkata, dewa-dewa kuno yang menjaga tempat itu tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Ketika para penjahat di bawah ini menyatakan perang, mereka akan mengorbankan daging dan darah untuk mereka, sehingga mereka akan turun dan membunuh juga. Qin Mu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan murid-murid Kaisar Endless Cloud? Mereka melarikan diri setelah dia ditangkap. Mereka kemungkinan menjadi setan dan setan di batas bawah. Mungkin mereka adalah bagian dari mereka yang menggerebek istana awan tak berujung. Seorang dewa tua berkata, langit surga datang mencari mereka beberapa hari yang lalu. Mereka tidak menemukan mereka di sini, jadi mereka turun untuk mereka. Mereka belum kembali. Qin Mu melambaikan tangannya, membiarkan mereka kembali. Yaner tidak bisa membantu tetapi memberi mereka beberapa pil semangat untuk mengisi perut mereka. Dewa-dewa itu sangat bersyukur dan memakannya dengan cepat. Mereka menangis dan berkata, sudah begitu lama. Yang kami makan hanyalah kulit kayu dan dedaunan istana. Tetapi orang-orang terkutuk itu datang dan mengambil bahkan pohon ilahi, jadi sekarang bahkan tidak ada kulit kayu. Para dewa tua menangis ketika mereka membicarakannya. Qin Mu mengambil peta Wei Sui Feng dan mencocokkannya dengan istana. Dia menemukan titik yang ditandai, tetapi itu kosong, menjadi puing-puing. Qin Mu mengerutkan kening saat dia mengangkat tangannya. Reruntuhan mulai mengapung dan membentuk istana besar di udara yang perlahan turun. Qin Mu masuk dan melihat sekeliling. Dia melihat gambar bintang pecah di atas. Dia pergi di bawahnya untuk memeriksanya. Itu compang-camping, yang membuatnya sulit untuk membayangkan bagaimana jadinya jika itu lengkap. Qin Mu terdiam saat ki vitalnya meledak untuk membuat bintang untuk membuat sisa gambar bintang. Dia tahu tentang teknik celestial Deeper Wei Sui Feng. Itu adalah teknik yang berasal dari Great Educational Heavenly Devil Scriptures, jadi mudah baginya untuk menambal gambar bintang. Itu ditambal, dan sebuah benda jatuh darinya. Itu adalah tanaman pot. Qin Mu menangkapnya. Itu persegi panjang dengan gunung-gunung palsu, pohon-pohon, dan air di dalamnya. Ada pinus daun jarum kecil di samping gunung palsu tengah, yang memiliki banyak cabang berputar. Ada sebuah rumah kecil dengan halaman di bawahnya. Ada 3 kamar di setiap sisi dan 3 ruang utama dengan pintu dan jendela. Orang bisa melihat cahaya datang dari dalam, serta kertas di meja dan kursi. Ada juga teko teh, yang mengepul. Surat yang mulia Ling. Qin Mu menjadi bersemangat, karena tanaman pot itu sebenarnya bukan satu. Itu adalah versi menyusut dari kediaman lama Celestial Venerable Ling yang dibuat oleh Wei Sui Feng melalui seni ilahi spasial yang ia masukkan ke dalam pot tanaman. Tempat tinggalnya sederhana. Setelah kematiannya, naskah-naskahnya digerakkan oleh surga Celestial. Bahkan kediamannya dipindahkan. Segera, itu dicuri. Orang yang mencurinya adalah Wei Sui Feng. Saya akhirnya menemukan surat Celestial Venerable Ling. Jantung Qin Mu berdebar saat dia melihat ke kamar lain. Mereka dipenuhi dengan manuskrip.
Jelaslah bahwa Yang Mulia Ling melakukan banyak upaya untuk meneliti jalan penciptaan dan seni ilahi yang tidak berubah. Dengan itu, saya dapat memahami seni ilahi celestial yang mulia dan seni ilahi penciptaan yang tidak berubah. Aku bahkan bisa menggunakannya untuk merekayasa balik rune Great Dao dari telur Taishi dan menghancurkan art divine yang tidak berubah dari sana. Qin Mu berencana memasuki tanaman pot ketika gelombang seni ilahi yang kuat muncul. Aura yang sangat kuat sedang mendekati istana awan tak berujung dengan cepat. Hati Qin Mu berdebar saat ia menyimpan tanaman pot. Dia berjalan keluar dari aula, dan segera setelah itu runtuh menjadi puing-puing. Yan Er dan Naga Kilin juga memperhatikan pendekatan cepat seseorang. Ketika mereka melihat ke arah itu, mereka melihat 6 dewa dan setan mengejar seorang pemuda dengan seni ilahi yang unik. Seni ilahi mereka seperti bendera merah yang dipasang di langit yang terbuka dengan angin saat diputar. Pedang besi berkarat yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan keluar dari bendera untuk menyerang pemuda itu segera setelah diputar. Blood Rust Flag Scripture, teknik Dewa Putih. Qin Mu mendongak. Dewa Putih Surga Barat juga disebut Dewa Emas, karena ia adalah penguasa aura emas. Tulisannya pernah mengalahkan guru surgawi seni bela diri Guan Cha. Itu sangat kuat. Qin Mu pernah berhadapan dengan Pangeran Qiu Ming, yang mengolahnya, jadi dia akrab dengannya. Yu Chudu, kamu tidak akan melarikan diri. Anda harus tinggal dan kembali ke surga bersama kami. Dewa muda menahan serangan mereka saat dia berlari sambil bertarung. Dia berencana untuk melarikan diri ke jembatan Spirit Energy Mutual Shift. Para murid Dewa Putih yang menyerangnya sangat kuat. Mereka semua adalah praktisi kuat dari alam modal giok dengan tengkorak segar yang meneteskan darah di pinggang mereka. Dewa muda itu terluka tetapi dengan berani berjuang. Seni ilahinya sempurna. Sebentar lagi, dia menyebabkan sungai surga digantung terbalik. Itu menggantung Celestial Dipper. Para ahli langit surgawi ada di sana untuk menangkapnya untuk mendapatkan metode untuk menahan kehancuran yang runtuh. Dia terlalu kuat, bagaimanapun, karena dia sudah mengolah teknik Celestial Dipper ke alam modal giok. Bahkan kolaborasi 6 kota giok realm praktisi yang kuat dari surga tidak bisa mengalahkannya. Namun, dia terlalu terluka untuk bisa melarikan diri. 6 bendera karat darah mengelilinginya, masing-masing berjarak 100 kaki. Pedang berkarat yang tak terhitung jumlahnya melewati mereka, sementara 6 murid Dewa Putih itu melayang di udara, menolak untuk mendekat. Ada udara emas berkarat bergema kemanapun pedang berkarat pergi, menyebabkan daerah yang terkena menjadi bubuk. Teknik Celestial Dipper Yu Chudu sudah berada di ranah yang sangat tinggi. Namun, dia tidak bisa keluar dari formasi bendera tidak peduli berapa banyak dia mencoba, karena dia terjebak oleh 6 bendera. Teknik Dewa Putih itu unik. Itu lebih mirip dengan teknik pembentukan. Jika hanya satu orang yang menyebarkannya, itu hanyalah teknik tahta kaisar yang normal. Namun, kekuatan teknik tumbuh secara eksponensial ketika lebih banyak orang menggunakannya. Kolaborasi 6 dewa modal giok real membuat mereka lebih kuat daripada dewa atau iblis di Numino Sky Realm. Sudah luar biasa bahwa Yu Chudu bisa menolak sampai sekarang. Namun, penangkapannya tidak terhindarkan. Tiba-tiba, Qin Mu dipindahkan. Dia mendongak dan melihat sebuah kapal di atas istana awan tak berujung. Ada tombak panjang tersangkut di dalamnya yang memiliki tengkorak pada mereka. Tengkorak membuka mulut mereka, dan ujung tombak panjang itu menjulur keluar dari mulut tengkorak, membuat tengkorak itu tampak lebih menyeramkan. Cara para dewa dan setan menangani berbagai hal sangat biadab. Seolah-olah mereka berada di era prasejarah. Seorang pria dengan baju ungu berdiri di depan kapal dengan tangan di belakang. Pandangannya jatuh pada dewa muda itu. Qin Mu mendongak. Pria itu merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya. Alisnya melonjak ketika dia dengan senang hati berteriak, "Yang Mulia Mu!" Kapal berhenti, dan pria itu berjalan keluar dari kapal. Dia membungkuk dan berkata, "Murid Yang Mulia Hao yang terhormat, penguasa bintang Ceti Beta Dewa Putih, Jing Baichuan, dengan ini memberikan penghormatannya kepada Yang Mulia Mu yang mulia." Qin Mu memeriksanya dan berkata dengan sedikit terkejut, "Kau bintang berdaulat dari Istana Surga Barat, Beta Ceti Star Saffron? Sebagai dewa kuno, mengapa Anda menjadi murid Yang Mulia Hao?" Jing Baichuan tersenyum dan berkata, "Yang Mulia Mu tidak tahu tentang ini, tetapi Beta Ceti Star Saffron sudah mati. Saya membunuhnya, jadi saya menggantikannya sebagai bintang berdaulat Beta Ceti. Saya mengambil tengkoraknya dan memperbaikinya menjadi senjata ilahi dan memakan tubuhnya yang jasmani. Daging dewa-dewa kuno itu enak. Yang Mulia Mu, sudahkah Anda mencobanya?" Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku telah membunuh banyak dewa kuno, tapi aku belum mencicipi darah dan daging mereka." Jing Baichuan tertawa. "Saya mendengar bahwa Yang Mulia Mu juga membunuh dewa-dewa kuno, tapi itu adalah sesuatu dari era Dragon Han. Dewa-dewa kuno itu brutal dan biadab. Meskipun mereka lahir dari Dao besar surga dan bumi, mereka tahu sedikit tentang Great Tao mereka sendiri. Namun, para dewa zaman sekarang ini meneliti Great mereka sendiri dan dengan demikian jauh lebih kuat daripada para dewa dari era Dragon Han."
Qin Mou mengakuinya dan berkata, kamu tentu lebih kuat untuk dapat membunuh Beta Ceti Star Saffron dan menggantikannya. Jing Baichuan tersenyum, melihat serangan terhadap Yu Chudu oleh 6 ahli, dan dengan santai berkata, Yang Mulia Mu, jika, katakanlah, saya bertransmigrasi dan kembali ke tahun pertama era Dragon Han, bisakah saya menjadi Yang Mulia Surgawi? Jing? Qin Mou tersenyum dan berkata, mungkin, atau mungkin Anda akan mati. Keponakan layak, tengkorak di kapal Anda. Mereka adalah murid Kaisar Awan tak berujung. Jing Baichuan dengan santai berkata, Kaisar Awan tak berujung memberontak dan ditangkap. Murid-muridnya gagal menerima rahmat dan bersyukur dan malah memilih untuk melarikan diri ke dunia 9 prefektur, menjadi bandit. Saya terlalu malas untuk peduli, tetapi surga memerintahkan saya untuk membersihkan. Tengkorak-tengkorak ini harus ditukar dengan eksploitasi militer. Jika tengkorak Anda dapat digunakan untuk bertukar untuk itu, saya akan dengan senang hati mengambilnya. Sayangnya, Qin Mu tersenyum dan berkata, kepalaku sepadan. Setidaknya 7 dari 10 yang mulia menginginkannya. Seseorang bisa dihargai untuk pertaruhannya. Keponakan yang layak, Anda bisa dikutuk atau menjadi sangat kaya. Apakah kamu tidak ingin mencobanya? Alis Jing Baichuan terangkat saat dia tertawa. Jangan menggoda saya, Yang Mulia. Saya lemah. Qin Mou tersenyum sebelum tiba-tiba berkata dengan keras, Parpel Han kembali ke gagang Celestial Deeper. Keterbatasan menyebabkan kuda itu terperangkap dengan tergesa-gesa. Yu Chudu, yang terjebak dalam formasi bendera, mendengarnya dan tiba-tiba punya ide. Dia menggunakan seni ilahinya, dan itu berubah dengan cepat. Gas ungu memenuhi udara, dan sungai menggantung dengan seimbang. Menggunakan Celestial Deeper sebagai gagangnya, kekuatan Art Divine-nya tumbuh dengan cepat. 6 murid Dewa Putih itu awalnya menjebaknya. Namun, 6 bendera karat darah tiba-tiba diputar dengan tidak teratur. Sebuah sungai celestial mengumpulkan Celestial Deeper, mengelilingi 6 bendera besar. Seni ilahi mereka tiba-tiba dilemparkan ke dalam kekacauan, memungkinkan Yu Chudu untuk menggunakan Parpel Han kembali untuk melepaskan diri. Mata Jing Baichuan melompat ketika tatapannya mendarat pada Qin Mou. Qin Mou dengan santai berkata, setumpuk bintang memiliki bintang terang yang tak terhitung jumlahnya sementara bulan jatuh di pohon. Yu Chudu tiba-tiba mendapat inspirasi dan menggunakan teknik Celestial Deeper. Dengan tangan terbelah, celah di surga muncul. Bintang-bintang yang mempesona jatuh keluar darinya untuk memotong seorang murid ahli Dewa Putih di alam ibu kota Giok. Roh primordialnya lolos. Namun, cahaya bulan bersinar terang. Dia mendongak dan melihat bulan yang terang jatuh dari langit, menghancurkan semangat primordialnya. Yu Chudu keluar dari formasi tanpa menunggu saran Qin Mou. Teknik-tekniknya berubah ketika sungai surgawi mengelilinginya. Bintang-bintangnya berkilau karena mereka menekan bendera karat darah. Dia jelas orang yang berani dan cerdas. Sungai surga berputar setelah menekan bendera karat darah untuk mengunci dewa lain di alam ibu kota Giok. Dengan penutupan telapak tangannya, bintang-bintang yang tak terhitung membanjiri tubuh dewa lain dan keluar dari punggungnya. Tubuhnya bergetar ketika bintang-bintang itu hampir mengeluarkan semua darah dan esensinya. Roh primordialnya juga dipukuli sampai mati. Dengan satu serangan, Yu Chudu segera menghindari serangan dari 4 lainnya. Tubuhnya berubah menjadi bintang kuno yang berdaulat untuk menyerang roh primordial lainnya. Dewa itu menjadi pusing ketika roh primordialnya ditarik keluar. Hanya dengan penyelamatan beruntung dari 3 orang lain dia selamat. Jing Baichuan tidak bisa lagi menonton. Dia bangkit, dan sosoknya segera menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan Yu Chudu. Yu Chudu terkejut dan dengan cepat melepaskan teknik Celestial Deeper-nya terhadap Jing Baichuan. Jing Baichuan mengangkat tangannya, dan kilat serta guntur muncul. Segel kemudian muncul samar-samar. Segel telapak tangannya yang mengendalikan langit dan bumi. Jimat naga dan Phoenix di bawahnya terlihat jelas, bahkan Dao Surgawi, Heavenly Dao, Great Dao of Youdu di bumi, dan Great Dao dari magnetisme ibu bumi dicantumkan dalam tanda telapak tangannya. Dia seperti seorang penguasa yang mengendalikan semua Great Prau dunia sebelum ia menghancurkan teknik Celestial Deeper, Sungai Celestial, dan Celestial Deeper dengan satu serangan. Segel raksasa itu jatuh, dan Yu Chudu memuntahkan darah ketika tulangnya patah. Dia jatuh ke abu. Istana awan tak berujung bergetar. Itu tinggi dan melayang di atas 3 langit pilar dan 9 prefektur, namun tenggelam ratusan kilometer karena satu pukulan dari anjing laut Jing Baichuan. Dia adalah murid yang mulia Hao, dan seni ilahi begitu kuat sehingga bahkan Qin Mou tidak bisa membantu tetapi memuji itu. Yu Chudu memanjat dengan gemetar dan menyilangkan tangan di depan dadanya dalam posisi bertahan. Namun, dia tiba-tiba meludahkan darah dan jatuh. Salah satu tulangnya yang patah menusuk kulit kaki kanannya, menyebabkannya menonjol keluar. Yu Chudu mengerang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jing Baichuan dengan jelas berkata, dengan kemampuanku, Yang Mulia Mu, bisakah aku menjadi Yang Mulia Surgawi selama era Naga Han untuk bermain-main? Suara Qin Mou datang dari belakangnya. Aku sebelumnya tidak yakin, tetapi begitu kamu memukul, aku tahu itu tidak mungkin.
Seni ilahi itu adalah sesuatu yang mulia Hao yang diberikan kepada Anda. Anda tidak memiliki apapun dari Anda sendiri. Anda mungkin kuat, tetapi akan sulit bagi Anda untuk menjadi komandan emas selama era Dragon Han. Akan lebih sulit bagi Anda untuk menjadi yang mulia surgawi. Jing Baichuan mengakuinya dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Dia tersenyum dan berkata, jadi bagaimana Anda menjadi yang mulia surgawi selama tahun pertama era Dragon Han, yang mulia Mu mulia? Setengah jalan melalui seni ilahi, dia berhenti karena dia merasa niat membunuh di belakangnya. Niat membunuh Qin Mou menguncinya di sana, menyebabkan otot-ototnya tegang. Sepertinya dia akan dieksekusi oleh Qin Mou jika dia pindah. Kita harus menyingkirkan pengekangan alam untuk menjadi yang mulia. Suara tenang Qin Mou berkata, yang mulia Ling menjadi substansi yang tidak berubah, menjadi kabut sungai Surging. Dia membawaku kembali ke tahun pertama era Dragon Han. Teknik saya tidak lengkap saat itu. Mereka hanya di alam Celestial Being, dua alam jauh dari alam jembatan ilahi. Namun, saya tidak memiliki lawan di antara para praktisi seni ilahi saat itu. Bahkan proyeksi Nyonya Yuanmu tidak bisa menangkap seni ilahi saya. Gema datang dari sarungnya di pinggangnya ketika dia dengan santai berkata, kamu bisa kembali ke masa lalu dan menjadi yang mulia. Namun, Anda membutuhkan kekuatan yang mengabaikan alam. Saya di alam dewa sejati sekarang. Keponakan layak, di mana Anda berada? Jing Baichuan berusaha sangat keras untuk menghalangi niat pembunuhannya saat ia perlahan mengangkat telapak tangannya sambil menatap Yu Chudu dengan kejam, yang membeku. Dia dengan dingin berkata, sejak lama, dinilai dari alam, aku berada di puncak alam ibu kota Giok. Langkah lain dan aku akan berada di alam langit Numinos. Lalu, Anda dapat mencoba dan mengalami kekuatan sejati yang mulia surgawi nyata. Qin Mou memandang punggungnya dan berkata, namun, ini mungkin serangan terakhir Anda juga. Telapak tangan Jing Baichuan tiba-tiba terangkat, dan pada saat yang sama, Qin Mou bergegas maju. Pedang patah di pinggangnya secara otomatis melompat dari sarungnya dan menembak ke depan sebelum ditangkap olehnya. Telapak tangan Jing Baichuan mencapai puncak ketika dia tiba-tiba berbalik. Guntur dan kilat naik lagi, dan segel menuju Qin Mou. Darahnya mendidih dan menjadi lautan darah di udara. Segel itu melewatinya, menyebabkan jimat dicelup merah. Tubuhnya mempesona ketika ribuan daos mengelilinginya. Istana celestialnya muncul. Gerbang surga selatan, jalan surgawi, dan pasar surgawi naik satu persatu. Aula dibangun dengan cepat saat kota Giok berdiri tinggi. Di bawah Numino Sky Hall adalah tubuhnya yang luas dan mengesankan. Di belakangnya adalah Numino Sky Treasure Hall yang bahkan lebih megah. Istana surgawi saya adalah wilayah saya. Telapak tangannya jatuh, dan dengan suara seperti guntur, dia berkata, aku berada di tempat di mana aku tidak bisa dikalahkan. Namun dia menghadapi pedang patah Qin Mou. Dengan bilahnya, itu menjadi pisau panjang yang memiliki pisau panjang 1000 kaki. Itu membuka segel dicelup langsung. Lampu pisau jatuh, dan gerbang surgawi selatan dipotong menjadi dua secara merata. Itu menghilang, dan Qin Mou menusuk ke depan dengan pedangnya, menyebabkan aula istana langit Jing Baichuan runtuh dan hancur berantakan. Langkah ketiga pedang bencana Qin Mou, menghadapi bencana. Menghadapi bencana pedang adalah pedang Dao yang memotong istana surgawi dan harta ilahi untuk memungkinkan seseorang menghadapi bencana. Itu juga membelah istana celestial dan harta ilahi orang lain untuk membuat mereka menghadapi musibah. Jing Baichuan melihat aliran pedang bergulir mengambil istana dan aula ilahi. Istana celestialnya hancur berantakan. Dalam cahaya pedang Qin Mou, bahkan air di kolam gioknya mendidih. Jing Baichuan berteriak, dan istana surgawi naik, yang terhubung dengan istana utamanya. Secara total, ada 5 dari mereka. 4 istana langit lainnya telah memaksakan penampakan roh purba. 4 roh primordial menggunakan dao besar dari berbagai istana surgawi untuk menyerang Qin Mou. Dia mengolah 5 teknik tahta kaisar ke alam modal giok. Dia juga menyatu dan menghubungkan mereka, yang membuat tingkat pemahaman dan bakatnya luar biasa. Seni ilahi dari 5 istana surgawi semuanya unik. Sebagai tangan kanan yang berguna di bawah Dewa Putih, ia secara alami mengolah bendera karat darah Dewa Putih. Di sampingnya, teknik trone kaisar lainnya juga kuat. Namun, roh primordial di 4 istana celestialnya tidak nyata, hanya penampakan dari roh primordial utama. Cahaya pedang dari Qin Mou, menghadapi bencana pedang menyapu melewati penyumbatan roh primordial 4 istana langit besar seolah-olah itu adalah torrent. Pada saat berikutnya, tahap eksekusi Dewa Jing Baichuan runtuh. 2 serpihan udara amat merah. Jelas bahwa banyak dewa dan setan telah mati di tangannya, menyebabkan tahap eksekusi dewanya menjadi kuat. Namun, bahkan kedua serpihan udara yang mematikan itu padam dalam cahaya pedang. Di 4 istana celestialnya yang besar, penampakan roh purba menyerang dan mencoba menghentikan Qin Mou. Namun, sosok Qin Mou seperti panah yang meninggalkan busur. Dengan ledakan keras, gerbang kebajikan terkenal dari ibu kota Giok runtuh. Cahaya pedang yang mulia menghancurkan segalanya di sepanjang jalan Celestial Street dan mencapai bagian depan Jing Baichuan langsung.
Jing Baichuan mengangkat tangannya untuk menangkapnya, jari-jarinya bertabrakan seolah-olah itu adalah gunung. Pada saat itu, tubuh jasmaninya tumbuh lebih tinggi dan lebih tipis. Dia menjadi lebih datar, lebih besar, dan lebih non-material. Cahaya pedang melewati telapak tangannya, namun sepertinya itu tidak menyakitinya. Seni ilahi Qinmu untuk memasuki jalan, Grand Overarching Heavenly Completion. Jing Baichuan melolong dan menggunakan semua kultivasinya untuk mencoba dan menghancurkan seni ilahi ini. Grand Overarching Heaven retak saat dia mengambil kendali tubuhnya sekali lagi sebelum menggelembungkannya. Cahaya pedang di tangan Qinmu berubah menjadi langkah pertama dari Calamity Sword, membuka Calamity Sword. Sebuah cahaya pedang langsung menuju jantung alis Jing Baichuan. Jing Baichuan mengangkat tangannya dan menjepit pedang bencana pembukaan pada saat-saat terakhir dengan jari-jarinya. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, "Guru telah melatih gerakan Anda ini beberapa kali dan mematahkannya sejak lama." Qinmu melepaskan pukulan. Dia memfokuskan ribuan penampakan, jalur bela diri, dan teknik bertarung ke dalam satu pukulan yang dia pukul dengan Sword Calamity pembukaan. Ci! Pedang bencana pembukaan melewati jari-jari Jing Baichuan dan keluar dari belakang kepalanya. Qinmu mengambil pedangnya, dan pedang yang patah memasuki sarung yang masih di pinggangnya. Dia dengan jelas berkata, "Kamu belum cukup berhasil. Bahkan jika kamu kembali ke era Dragon Han, kamu hanya akan menjadi kelas 2 di sana, jauh dari orang-orang seperti Niu Sanduo." Istana langit runtuh, dan Lumino Sky Hall di belakang Jing Baichuan juga hancur. Dia mengulurkan telapak tangannya, tampaknya ingin menghentikan istana celestial yang telah diolahnya agar tidak hancur. Sebagai gantinya, tubuhnya jatuh bersama dengan istana celestial yang hancur. Akhirnya, semua istana celestial menghilang, berubah menjadi energi roh dan kekuatan langit dan bumi, hanya menyisakan mayat Jing Baichuan yang jatuh ke reruntuhan istana awan tak berujung. Qinmu melangkah maju dan mengangkat Yu Chudu, yang berada di antara reruntuhan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Yan jangan tinggalkan orang yang selamat, bahkan jiwa mereka. Saya tidak ingin Yang Mulia Hao melacaknya kembali kepada saya." Setelah mendengar perintahnya, Yan bersemangat. Dia berubah menjadi seekor burung pipit naga dan menerkam keempat praktisi kuat di alam modal giok. Pada saat yang sama, kilin naga melompat ke atas kapal dan menyerbu ke arah para dewa dan setan di atasnya. Yu Chudu kehabisan nafas dan tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa duduk di tanah sambil membungkuk pada Qinmu. "Banyak terima kasih kepada Yang Mulia Mu." Qinmu tertawa. "Panggil saja aku Paman Senior." "Paman Senior?" Yu Chudu bingung. Qinmu tersenyum tipis dan hendak berbicara ketika, tiba-tiba, suara seorang wanita datang dari belakangnya. Suaranya menyenangkan ketika dia samar-samar berkata, "Yang Mulia Mu, Anda telah membunuh murid Yang Mulia Hao. Apakah kamu tidak takut mati? Dalam hal itu, mengapa guru surgawi tidak menghentikan saya?" Qinmu berbalik dan menatap Bai Yujing, yang berdiri di dekatnya. "Kue Feiyin, sudah lama sejak kita bertemu. Apakah liontin batu giok itu masih ada pada roh purba Anda?" Bai Yujing berpakaian dari ujung kepala sampai ujung putih, berbeda dari pakaian merah yang biasa ia pakai di kehidupan sebelumnya. Sosoknya anggun dan anggun seperti batu giok putih halus, dan kulitnya selembut salju. Dia bertemu tatapan Qinmu dengan ekspresi yang kompleks. Dia mengangkat dan kemudian menurunkan tangannya, tampaknya dalam dilema. "Yang Mulia Mu, aku penguasa surgawi ketiga dari surga celestial. Secara logis, saya harus menangkap Anda dan membawa Anda ke pengadilan. Namun, Anda juga dermawan yang menyelamatkan hidup saya. Tanpa liontin batu giokmu, aku mungkin masih gadis bodoh yang terbunuh oleh putra surga Yin berulang kali." Bai Yujing menghela nafas, napasnya berbau anggrek dan iris. "Saya membedakan dengan jelas antara dendam dan rasa terima kasih. Saya tidak akan mengejar masalah ini kali ini, memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya bahkan dapat membantu Anda menyembunyikan ini dari Yang Mulia Hao. Yang Mulia Mu, kita akan berpisah di sini." Ketika dia berbalik untuk pergi, Qinmu tersenyum dan berkata, "Kue Feiyin, apakah kamu ingat tuanmu?" Bai Yujing sedikit gemetar dan berhenti berjalan. Qinmu terus berbicara, berkata, "Apakah kamu tidak ingin tahu tentang reinkarnasi Anda berkepala lumpur? Tentang mengapa putra surga Yin ingin membunuh Anda berulang kali dan kemudian mengizinkan Anda untuk bereinkarnasi? Apakah bulu burung yang sangat besar itu membuat Anda mengingat sesuatu?" Dia mengeluarkan bulu burung yang berwarna merah tua dan menatap Vermilion Bird takut api dengan linglung. Jantung alis Qinmu terbuka, dan jauh di dalam pupil matanya, deretan rune purba Great Dao kuno di atas telur kaisar langit Taichu bersinar, menyatu menjadi terlihat. Tanah kata Qin bergetar ketika Youdu Great Dao berdesir, bergegas ke Grand Primordium Origin Stone di tengah tanah kata Qin. The Origin Stone menggabungkan Dao dari Taichu dengan Youdu Great Dao, secara bertahap meningkatkan kekuatan mata dewa ketiganya. Qinmu menggunakan mata di jantung alisnya untuk melihat Bai Yujing. Seketika, dia melihat pengalaman dan pertemuan seluruh hidup kaisar wanita ini.
Dari kelahirannya hingga dia menjadi seorang praktisi seni ilahi, kemudian menjadi dewa. Dia bisa melihat bagaimana dia menipu waktu dan waktu kematian lagi, menghindari penyergapan putra surga Yin. Dia juga melihat periode selama era pendiri kaisar, di mana reputasinya mengguncang dunia, menyergap putra surga Yin. Tatapan Qin Mu menusuk lebih dalam, melihat semua kehidupan sebelumnya, melihat kembali bagaimana dia mati setiap kali. Bai Yujing masih berdiri di sana. Tiba-tiba, dia membuang bulu burung yang berwarna merah tua itu dan tersenyum ketika dia berbalik. Yang mulia Mu, aku tidak ingin tahu. Saya hanyalah saya, satu-satunya saya. Di dunia ini, hanya ada satu Bai Yujing. Rambutnya yang indah berkibar, memotong garis pandang Qin Mu. Dia kemudian berbalik dan pergi, berjalan dengan santai. Bai Yujing datang ke jembatan Spirit Energy Mutual Shift, lalu melihat ke belakang dan tersenyum. Mu mulia, aku bukan Dewa Selatan. Jika Anda ingin saya menjadi Dewa Selatan, maka Anda membuat musuh saya. Dia meletakkan telapak tangannya di atas altar pengorbanan dari jembatan Spirit Shift Mutual Shift dan berjalan menuju cahaya. Yang mulia Mu, Yang mulia Hao telah kehilangan muridnya, dan Dewa Putih telah kehilangan jenderal tercintanya. Mereka pasti akan maju untuk menyelidiki. Aku bisa membelikanmu waktu, tapi sebaiknya kamu pergi sekarang. Jembatan saling geser energi roh runtuh saat sosoknya menghilang. Dia benar-benar gadis yang cerdas. Qin Mu memandang altar yang runtuh dan bergumam, haruskah aku membangunkannya untuk membuatnya menjadi Dewa Selatan, atau haruskah aku tidak membangunkannya dan membiarkannya terus menjadi Bai Yujing? Dia mengambil bulu burung yang sangat berwarna merah tua dan mempelajarinya untuk waktu yang lama. Di belakangnya, Yan Er membunuh 4 praktisi yang kuat dari alam ibu kota Giok dan segera membantu naga kilin membunuh para dewa dan setan di kapal yang berada di bawah Dewa Putih. Qin Mu memandang bulu burung yang sangat merah dan berpikir, bangun jiwa dewa-dewa selatan setara dengan membunuh Bai Yujing. Namun, bukankah Bai Yujing Dewa Selatan? Bahkan jika Dewa Selatan Jukwei dibangunkan, ingatan Bai Yujing tidak akan hilang dan akan menjadi bagian dari ingatan panjang Dewa Selatan. Yan Er terbang dan berkicau, Tuan Muda, perbuatan itu selesai. Di mana ibuku? Qin Mu menyerahkan bulu burung yang sangat merah padanya dan berkata, Yan Er, ibumu tidak ingin menjadi Dewa Selatan. Dia terlalu pintar dan menebak bahwa dia adalah reinkarnasi Dewa Selatan dari kata-kataku. Namun, dia merasa menjadi Bai Yujing atau Kuei Feiyin lebih baik. Dia berpikir bahwa jika dia membangkitkan ingatan Dewa Selatan, itu akan berarti akhir bagi Bai Yujing dan Kuei Feiyin. Yan Er sedikit bingung dan bergumam, tapi Bai Yujing, Kuei Feiyin, dan Dewa Selatan Jukwei, bukankah mereka? Qin Mu menyingkirkan kereta harta karun naga langit dan membantu merawat tulang Yuchudu yang patah. Bai Yujing telah mematahkan jembatan pergantian saling energi spirit. Dia ingin menunda kedatangan Yang Mulia Hao dan Dewa Putih di sini, tetapi dia juga tidak ingin kita kembali ke surga celestial. Dia lebih khawatir bahwa aku akan membiarkannya mati lagi untuk menghidupkan kembali jiwa Dewa Selatan. Yan Er masih tidak mengerti dan bergumam, tapi, mereka semua adalah dia. Qin Mu tidak bisa membantu tetapi memikirkan Qin Fengqing. Pengalamannya mirip dengan pengalaman Bai Yujing. Saat itu, Qin Mu berpikir bahwa dia adalah dirinya sendiri, satu-satunya dia. Namun, ia menemukan bahwa ia adalah kesadaran kedua yang lahir dari tubuh jasmani Qin Fengqing. Dia hanya sebuah kesadaran yang lahir secara tidak sengaja. Bukan hanya tubuh jasmaninya yang bukan miliknya, tetapi jiwanya juga. Yang dia miliki hanyalah kesadarannya. Kemudian, Qin Mu menggali matanya dan dilahirkan kembali. Baru setelah itu dia memiliki jiwanya sendiri. Bagaimana pengalaman Bai Yujing serupa dengan pengalamannya? Pengalaman Bai Yujing bahkan lebih buruk. Dia bereinkarnasi selama hampir 200 kehidupan, selalu berjuang untuk bertahan hidup, memaksa dirinya untuk menjadi lebih pintar. Secara alami, dia akan merasa sulit untuk menerima bahwa dia bukan dirinya sendiri melainkan reinkarnasi Dewa Selatan. Murid keponakan, apakah kamu bisa berjalan? Qin Mu bertanya setelah dia selesai merawat lukanya. Yuchudu berdiri dan bergerak 2 kali. Dia menyadari bahwa luka di tubuhnya telah pulih. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang cedera yang diderita oleh roh primordialnya. Teknik penciptaan Qin Mu bisa menyembuhkan daging tetapi tidak pandai menyembuhkan luka roh purba. Aku bisa berjalan, Paman Senior. Yuchudu ragu-ragu dan memeriksa Qin Mu. Aku tidak pernah mendengar tuanku menyebutkan bahwa aku memiliki seorang paman senior. Kamu punya 2 paman senior. Aku akan memberitahumu lebih banyak ketika kita punya waktu. Qin Mu memberi sentakan, dan para dewa tua yang menjaga istana awan tak berujung tertidur. Ingatan mereka dirusak olehnya, dengan memori melihatnya dan yang lainnya dihapus. Dia kemudian tersenyum dan berkata, ayo pergi. Kita tidak bisa menggunakan kereta harta karun naga langit lagi, karena pasti akan meninggalkan jejak dan terlihat oleh orang lain, dan Yang Mulia Hao akan tahu bahwa akulah yang membunuh muridnya. Murid keponakan Yu,
Apakah Anda tahu ada jalan pintas yang dapat memungkinkan kita untuk pergi dari sini dan kembali ke langit surgawi dengan cepat? Paman senior, rute terdekat adalah dari Prefektur Harapan Bumi Putih, yang merupakan prefektur dewa sentral dari 9 prefektur. Ada Spirit Energy Mutual Shift Bridge di sana yang mengarah ke Istana Dewa Langit Putih. Jika kita berjalan dari langit berbintang, aku khawatir itu akan memakan waktu 50 atau 60 tahun untuk mencapai surga celestial. Dalam hal itu, kita akan berangkat dari Istana Surgawi Dewa Putih, kata Kinmu tegas. Yu Chudu ragu-ragu dan memeriksa ekspresi Kinmu. Dia memeriksa, apakah paman senior terlatih dalam teknik-teknik penciptaan? Saya mengikuti guru saya dalam mengembangkan teknik Celestial Deeper. Di dalamnya, ada 7 bentuk penciptaan. Itu dapat mengubah penampilan dan tubuh seseorang, bahkan menjadi setengah dewa. Mungkin itu bisa membantu kita menghindari garis pandang langit surgawi dan tidak meninggalkan jejak. Naga Kilin, yang berdiri di sampingnya, mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi seekor burung pipit naga. Dia tertawa. Apakah teknik pembuatannya terlihat seperti ini? Yu Chudu ketakutan dan buru-buru mengangguk. Pernahkah saudara ini mempelajari teknik Celestial Deeper? Guru berkata bahwa teknik Celestial Deeper diciptakan olehnya. Bagaimana Anda tahu teknik ini? Naga Kilin tertawa terbahak-bahak. Ini bukan teknik Celestial Deeper, tapi teknik dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Teknik Celestial Deeper adalah teknik yang berasal dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Yu Chudu tertegun ketika gambarnya yang dihormati tentang Wei Suifeng tiba-tiba runtuh. Dia bergumam, guru berkata dia menciptakan teknik ini. Dalam hal itu, kitab suci iblis surgawi pendidikan besar ini harus diciptakan oleh guru juga. Naga Kilin tertawa. Kitab suci iblis surgawi pendidikan yang hebat diciptakan oleh penguasa surgawi pertama dari era pendiri kaisar, Saint Ward Cutter. Gambar Wei Suifeng di kepala Yu Chudu runtuh lagi, hancur berkeping-keping. Dia telah menghormati Wei Suifeng sebagai makhluk surgawi dan telah menempatkannya sangat di dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa teknik Celestial Deeper sebenarnya dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Murid keponakan, tidak perlu mendengarkan omong kosongnya. Kinmu memarahi sambil tertawa. Meskipun teknik Celestial Deeper berasal dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar, kitab suci iblis surgawi pendidikan besar terlalu rumit. Ada terlalu banyak teknik di dalamnya. Sebagian besar dari mereka hanya menggaruk permukaan dan tidak mempelajari subjek. Oleh karena itu, kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar hanyalah cara bagi orang untuk menjadi dewa. Namun, kakak senior besar Wei Suifeng menggabungkan pengalamannya sendiri, pemahaman, dan teknik tahta kaisar lainnya untuk menciptakan teknik Celestial Deeper. Dia berhenti sejenak dan berkata, kecuali itu sekarang sudah ketinggalan zaman. Ketika Yu Chudu mendengar ini, dia ingin membantahnya demi Wei Suifeng. Namun, dia ingat bahwa Kinmu hanya menggunakan kultivasi di alam dewa sejati untuk membunuh murid yang mulia Hao, Jing Baichuan. Jing Baichuan adalah individu realm kota Giok, mirip dengan dia, tapi Kinmu mampu mengalahkannya dalam satu pukulan. Dari ini, tampaknya teknik Celestial Deeper yang telah dia kultivasi dengan susah payah memang sudah ketinggalan zaman. Gambarannya tentang tak terkalahkan Wei Suifeng sekali lagi hancur. Kinmu meliriknya dan memuji, murid keponakan Yu, bakat dan pemahaman Anda tidak buruk sama sekali. Dalam waktu singkat, Anda mematahkan dewa di hati Anda, sangat meningkatkan budidaya hati Dao Anda. Yu Chudu mendengus. Kinmu memimpin semua orang dan terbang menuju bumi putih dari 9 prefektur di bawah ini. Dia menghela nafas dan berkata, justru karena teknik Celestial Deeper tuanmu berasal dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar, aku tidak mempelajari tekniknya. Teknik saya dapat dikatakan berasal dari sumber yang sama dengan miliknya. Mengolah teknik Celestial Deeper tidak akan membiarkan saya memiliki istana celestial lainnya. Yu Chudu melihat bahwa mereka tidak mengubah penampilan mereka dan mengingatkannya. Paman senior, yang terbaik adalah kita mengubah penampilan kita. Tidak perlu. Kinmu tertawa. Aku memiliki kesadaran tingkat kaisar tahta. Tidak peduli siapa yang melihat kita, kita tidak akan muncul seperti kita di mata mereka. Bahkan untuk praktisi kaisar tahta, mereka tidak akan bisa mengatakan kecuali mereka memperhatikan. Yu Chudu bingung. Prefektur Dewa Bumi Putih adalah prefektur pusat di dunia dari 9 prefektur, duduk langsung di tengah. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, puncak gunung dari prefektur Dewa Bumi Putih ini berwarna putih, dan itu sama untuk daratannya. Itu pemandangan yang unik. Ada banyak binatang putih di Bumi Putih. Mereka memiliki bulu putih, tanpa bulu liar. Binatang buas aneh ini hidup di hutan dan sangat sulit dikenali. Namun, nyala api berkobar di seluruh Bumi Putih. 10 dari ribuan praktisi seni ilahi di bawah komando para dewa dan setan menyerang kota-kota dan merebut wilayah, menangkap manusia dan praktisi seni dewa sebagai budak. Perang antar negara juga biasa terjadi. Mereka mengenakan bulu musang dan mengenakan pakaian putih. Darah di medan perang menodai pakaian merah dan mewarnai pasir putih merah.
Ada mayat di mana-mana. Qin Mu melihat bahwa kebiasaan zaman naga Han dipertahankan. Ketika dua kekuatan besar bertarung, mereka sering mendorong budak mereka ke depan. Mereka mendirikan altar pengorbanan sederhana dan menggunakan budak-budak itu sebagai persembahan darah untuk memikat dan meminta bantuan dewa-dewa kuno atau setengah dewa yang kuat. Qin Mu tidak melihat kedatangan para dewa kuno di Bumi Putih, tapi dia melihat banyak dewa setengah sayap atau satu mata dan setengah bersenjata turun, membunuh di medan perang, melepaskan kekuatan ilahi mereka. Mengapa tempat ini menjadi seperti ini? Qin Mu mengerutkan kening saat dia bertanya pada Yu Chudu. Selalu seperti ini. Yu Chudu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hanya Bumi Putih, tapi 8 prefektur lainnya juga. Saya mendengar guru berkata bahwa adat istiadat di sini sama dengan zaman Naga Han. Mereka mengandalkan pengorbanan darah untuk mengundang para dewa ke alam fana untuk membantu dalam pertempuran dan menaklukkan wilayah. Setelah praktisi seni ilahi menjadi dewa, mereka naik ke bintang leluhur dari 9 prefektur, menunggu orang lain untuk mengundang mereka ke batas bawah melalui pengorbanan darah. Guru ingin mengubah 9 prefektur dan 3 pilar langit, tetapi pada akhirnya, dia tidak terlalu berhasil. Ketika dia masih hidup, Qin Mu memiliki ekspresi aneh saat dia berkata, Kaisar Awan tak berujung tidak mati. Yu Chudu ketakutan dan berteriak, guru belum mati? Saya menangis sangat di pemakamannya selama lebih dari 10 hari. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya lagi. Kakak-kakak senior dan junior saya berpikir bahwa guru telah dibawa ke tahap eksekusi dewa dan dikutuk selamanya. Oleh karena itu, saya sedih untuk waktu yang lama dan hanya meninggalkan istana awan tanpa akhir untuk menjadi penjahat. Kecuali sekarang, kakak-kakak senior dan junior saya sudah mati. Ekspresinya meredup sebelum dia membangkitkan semangatnya. Ketika guru ada di sini sebagai kaisar awan tak berujung, ia berencana untuk mengubah tradisi 9 prefektur dan 3 langit pilar. 9 dewa kuno dari 9 prefektur dan 3 dewa kuno dari 3 pilar langit mencarinya dan mengatakan kepadanya bahwa aturan kuno ini tidak dapat diubah. Melihat bahwa guru adalah ras manusia, mereka akan memindahkan manusia dari persembahan korban sebagai cara untuk memberi muka kepada guru. Guru menolak, dan mereka berkelahi. Qin Mu bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Ke-12 dewa kuno itu dikalahkan dan setuju untuk menghapuskan pengorbanan darah. Yu Chudu berhenti sejenak dan berkata, namun, mereka berbalik dan mengeluh kepada Dewa Putih, yang menegur guru dan mengatakan bahwa aturan ini ada di seluruh surga barat. Dia bertanya kepada guru apakah dia bermaksud untuk melanggar aturan surga barat. Baru saat itulah guru menyadari bahwa surga barat masih berada di era Naga Han dan belum berubah. Dia menghela nafas panjang dan berkata, guru kemudian menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada dewa-dewa kuno dari 9 prefektur dan 3 pilar langit dan memindahkan umat manusia dari persembahan korban. Ke-12 dewa kuno tidak menempatkannya di tempat, hanya memberikan beberapa kata sarkasme yang ditertawakan guru. Namun, dia menangis lama setelah kembali. Hati Qin Mu berdebar saat dia berkata perlahan, Kaisar Awan tak berujung menangis? Yu Chudu menoleh dan mengusap matanya. Saya dan saudara lelaki saya semuanya yatim piatu yang dijemput oleh guru. Kami tidak memiliki bakat yang baik, hanya saya yang sedikit lebih baik daripada yang lain. Istana awan tak berujung kami diejek oleh orang lain sebagai istana anak yatim. Hehe, hari-hariku bersama guru bahagia dan riang. Setelah itu, guru mengalami masalah dan dibawa pergi oleh surga celestial. Kami berpikir bahwa guru sudah mati, jadi kami pergi ke batas bawah dengan tingkah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran, setelah guru pergi, 9 prefektur dan 3 pilar surga kembali ke jalan semula. Setiap kali perang antara kekuatan besar dan bangsa pecah, mereka masih menggunakan manusia sebagai pengorbanan, menyembah dewa-dewa kuno dari 9 prefektur dan 3 langit pilar. Saya dan saudara lelaki saya memberontak karena kami tidak menerima ini. Saya tidak berharap. Qin Mu menepuk pundaknya dan berkata, jangan sedih, kakak-kakak senior dan juniormu akan mengawasimu dan memberkatimu dari surga. Ayo pergi. Di mana bintang leluhur dari 9 dewa kuno dari 9 prefektur itu? Yu Chudu tertegun dan bertanya dengan bingung, Paman Senior, bukankah kita pergi ke Spirit Energy Mutual Shift Bridge untuk menuju ke arah Istana Dewa Langit Putih? Mengapa kita akan melihat para dewa kuno? Qin Mu menatap langit, matanya lembut dan sehalus batu giok saat dia berkata, Dewa kuno dan aku berada dalam aliansi alami. Dewa-dewa kuno membutuhkan saya, dan saya juga membutuhkan dewa-dewa kuno. Tetapi para dewa kuno dari 9 prefektur dan 3 pilar langit telah dengan jelas menyerahkan diri mereka ke surga celestial dan menjadi antek-antek dewa putih. Begitu, dia menarik pandangannya dan mengungkapkan senyum mempesona yang terasa seperti sinar matahari selama musim semi. Aku akan membawamu untuk membunuh beberapa dewa kuno.